Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. salam sejahtera. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, terima kasih sekali hari ini tanggal 2 Desember 2020 kita semua diberi kesempatan untuk hadir dalam online training PHRI Jawa Barat berkolaborasi dengan NLC Neuronesia Learning Center. Terima kasih sekali kepada Pak Bambang Iman Santoso pemateri hari ini sudah berkenan untuk sharing pemahaman kepada kami PHRI Jawa Barat dan anggota umum, anggota dan non-anggota. Kemudian terima kasih kepada Pak Dodi Sofiandi, Wakil Ketua 1 PHRI Jawa Barat. Terima kasih sekali sudah berkenan untuk hadir. Kemudian mohon maaf Pak Herman Muhtar tidak dapat hadir karena Pak Herman ada agenda yang urgent untuk hari ini, tapi menitipkan pesan kepada kita semua. Mohon untuk pemahaman ini bisa diaplikasikan pada usaha masing-masing dan kita pribadi. Dan terima kasih sekali Bapak Ibu, terutama nih ada Pak Putu Laksaguna, terima kasih suhu kami setia mengawal industri pariwisata di Indonesia dan Jawa Barat khususnya. Baik, dan pertama mari kita buka agenda online training hari ini dengan doa pastinya, dan kebetulan kita dapat informasi tadi pagi juga bahwa Ibunda Pak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum PHRI Pusat, yaitu Ibu Hajah Juliah Sukamdhani telah wafat. Semoga amal ibadah almarhumah daripada Ibunda Pak Sukamdhani, Pak Haryadi, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita buka dengan doa menurut kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Marilah kita simak tahap selanjutnya. Kita akan lakukan sesi hari ini pukul 15.30 hingga pukul 17 sore nanti. Semoga kita diberi kelancaran, kemudian pemahamannya semuanya silahkan Bapak Ibu jangan ragu untuk nanti kita berdiskusi pada topik hari ini, yaitu kita punya topik hari ini sangat bombastis sekali dan sangat bermanfaat nanti untuk kita praktekkan di hari ini dan mendatang, yaitu online training PHRI Jawa Barat kolaborasi dengan NLC Neuronesia Learning Center bertopik kecerdasan kolaborasi menentukan keberhasilan di era Society 5.0 yang akan disampaikan oleh pemateri kita hari ini yaitu Pak Bambang Iman Santoso. Beliau adalah CEO Neuronesia Learning Center atau PT Neuronesia Neuroscience Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, saya sampaikan rule-nya untuk Zoom training hari ini. Zoom-nya kita bagi dalam 3 tahap, yaitu pertama pembukaan, kemudian kedua pemaparan pemateri, kemudian yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Bapak Ibu silakan jangan ragu untuk kita explore di sesi tanya jawab nanti. Dan acara hari ini juga disiarkan langsung live on Facebook dari NLC Neuronesia Learning Center. Ada kita punya agendanya untuk dilingkan kepada link Facebook dan sudah tersiar live sekarang. Baik Bapak Ibu, kita tahap selanjutnya adalah sambutan pembukaan dari Wakil Ketua PHRI Jawa Barat kepada Pak Dodi Sofiandi. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Ade Mardiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati PT Neuronesia Learning Center NLC, kemudian Pak Bambang Iman Santoso, CEO dari PT NLC, Ibu Ade Mardiah dari bidang Diklat PHRI Jabar. Dalam kesempatan yang baik ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenan dan doanya kita bisa bertemu dalam acara ini. Pertama kami menyampaikan permohonan maaf dari Ketua PHRI Pak Herman Muhtar tidak bisa hadir di sini karena ada acara yang lain mewakilkan kepada saya. Baiklah,
Jadi saya dapat bahan dari Ibu Ade. Kolaborasi adalah cara yang cukup efektif untuk semua pemilik bisnis kecil menengah, terlepas dari apa industri Anda dan jenis bisnis yang Anda miliki. Kolaborasi adalah koneksi yang Anda ciptakan dengan pihak lain dengan tujuan untuk membantu Anda mengembangkan bisnis ke level berikutnya. Jika Anda tidak yakin bahwa kolaborasi bisnis benar-benar sepadan dengan waktu dan upaya yang harus Anda keluarkan, berikut ini adalah 5 alasan mengapa Anda harus mempertimbangkan untuk melakukan kolaborasi bisnis ini. 1, kolaborasi akan memberikan inspirasi baru. Menjalankan rutinitas kegiatan operasional bisnis bisa membuat Anda lupa bahwa mungkin ada cara yang lebih baik dalam melakukan sesuatu, seperti teknik yang berbeda untuk dicoba, alat-alat yang berbeda juga, yang baru, yang bisa menghemat waktu dan uang Anda. Anda mungkin bisa membaca blog, majalah, dan buku untuk menemukan inspirasi. Tetapi jika Anda tidak berkomunikasi, berbagi informasi, dan berdiskusi tentang ini, manfaatnya akan terbatas. Dengan kolaborasi, Anda akan mendapatkan wawasan baru dari bisnis mitranya. Pihak yang berkolaborasi dengan Anda akan dituntut untuk berpikir dengan cara yang berbeda, sehingga ini dapat memicu kreativitas Anda, mendapatkan perspektif baru, dan pada akhirnya akan membantu Anda menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. 2, kolaborasi akan membantu Anda memperluas jaringan. Rata-rata pengusaha sukses memiliki minat yang sama untuk bertemu orang baru dan membangun relasi, baik itu secara personal maupun bisnis. Untuk menjadi sukses dalam bisnis, Anda perlu konsisten membangun koneksi dengan banyak pebisnis lainnya, terutama dengan mereka yang berpotensi dapat berkolaborasi. Dengan kolaborasi, Anda akan bisa memperluas jaringan dengan pihak lain yang mungkin belum Anda kenal sebelumnya berkat mitra bisnis Anda. Kolaborasi adalah pembelajaran yang ketiganya. Salah satu manfaat terbesar dari kolaborasi bisnis adalah kesempatan yang sangat besar untuk belajar hal baru. Faktanya, setiap interaksi yang Anda lakukan dengan orang baru akan membuat Anda mempelajari hal baru. Sementara pada kolaborasi bisnis biasanya akan melibatkan 2 orang profesional, Anda dan mitra Anda, yang membawa dua keahlian, perspektif, dan keunggulan yang berbeda. Ketika kondisi semacam ini terjadi, Anda memiliki kesempatan besar untuk mempelajari sesuatu. Keempat, kolaborasi akan menyelesaikan masalah. Ada alasan mengapa crowdsourcing menjadi begitu populer. Ada keunggulan jumlah. Jika salah satu orang tidak bisa menyelesaikan satu masalah sendirian, 2 atau 3 orang mungkin dapat menyelesaikannya. Pikirkan masalah yang sulit terakhir Anda hadapi dalam bisnis Anda. Ketika Anda merasa bingung, Anda mungkin akan mencari masukan dari mitra, mentor, ataupun sumber terpercaya lainnya yang dapat membantu Anda menyelesaikan masalah tersebut. Semakin sulit masalah tersebut, semakin banyak masukan yang dapat Anda peroleh dari orang lain. Ketika Anda mengelaborasikan sudut pandang dan pengalaman baru dalam proses penyelesaian masalah, hasilnya seringkali melampaui dari apa yang Anda inginkan. Terakhir, yang kelima, kolaborasi adalah win-win. Berita terbaiknya adalah bahwa kolaborasi bisnis tidak selalu memerlukan waktu dan investasi finansial yang besar jika Anda mampu berpikir kreatif. Contoh, sebuah catering pernikahan di Jakarta menjadi toko serba ada yang menyediakan semua hal yang berkaitan dengan pernikahan. Mulai dari perencanaan pernikahan, fotografer, toko bunga, make up artis, hingga pengisi acara. Apakah semua itu milik satu orang? Bisa ya atau tidak. Tetapi ketika berbicara tentang kolaborasi, semua elemen tersebut adalah milik beberapa orang yang disatukan dalam payung bernama kolaborasi, yang tentu saja paling menguntungkan. Itu yang dimaksud dengan kolaborasi yang akan diadakan oleh PT Nerosia Learning Center NLC. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bang Iman Santoso
sebagai pemateri, dan kepada Ibu Ade Mardia juga dari bidang diklat yang melaksanakan kegiatan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali Pak Dodi. Jadi kenapa latar belakangnya ini kecerdasan kolaborasi kita ambil Pak Bambang? Salah satunya memang salah 5-nya nih, 5 poin ini yang menjadi pemikiran kita praktisi bisnis terutama di PHRI Jawa Barat. Terima kasih sekali Pak Dodi. Jadi Bapak Ibu ternyata latar belakang kenapa kita ambil kecerdasan kolaborasi ini tadi disampaikan Pak Dodi adalah memberikan perspektif baru, kemudian memperoleh jaringan, kemudian kesempatan belajar hal baru, kemudian menyelesaikan masalah atau yang solutif begitu ya, kemudian yang terakhir win-win solution. Tapi tidak hanya 5 itu Bapak Ibu, nanti akan dibedah tuntas apa itu neuro dan kecerdasan kolaborasi berhubungan dengan neuroscience atau neuroapply terapannya oleh Pak Bambang Iman Santoso. Baik, terima kasih Pak Dodi. Kemudian Bapak Ibu, hari ini kita diikuti oleh anggota dan non-anggota dari PHRI Jawa Barat. Jadi ini adalah praktisi pelaku dunia usaha di Jawa Barat khususnya. Sudah hadir juga di sini terlihat Pak Inan Madewa. Terima kasih Pak Inan. Pak Inan, saya culik Pak Bambang Iman Santoso-nya sementara ke PHRI Jawa Barat sebentar ya Pak. Pak Inan, Dara Ramang Pak Inan. Alhamdulillah, diculik dulu sharing. Alhamdulillah, ya mangga silakan. Pak Inan, diculik dulu di PHRI sharing pemahaman nih. Aduh, saya terpancing oleh kolaborasi harus cerdas. Nah itu dia. Bapak Ibu, boleh chatnya sekarang tangannya di chat masing-masing. Coba tuliskan Bapak Ibu di chatnya. Menurut pendapat Bapak Ibu atau sepengetahuan Bapak Ibu, Society 5.0 itu 5.0 itu menurut pendapat Bapak Ibu apakah gitu ya? Boleh kita sambil melemaskan tangan sebelum ke metode yang nanti akan disampaikan Pak Bambang Iman Santoso. Jadi pertanyaannya adalah silahkan dituangkan menurut pendapat Bapak Ibu masing-masing apa itu tentang 5.0 era 5.0 menurut Bapak Ibu apa aja, silahkan bebas, tidak ada keraguan di antara kita. Boleh, silahkan. Apa yang tersirat kalau mendengar 5.0 atau era 5.0 apa? Silahkan Bapak Ibu di chat dulu. Jadi kita ceritanya ini dalam rangka menggali. Pak Inan, Fully Digital Society, terima kasih. Bapak Martin, era digitalisasi, baik, siap. Yang lain ayo. Hari ini pendaftar kita ada 67 orang, baru hadir sekitar 25, nanti yang lain akan menyusul kembali. Boleh? Silahkan dituliskan di chatnya apa yang terpikir Bapak Ibu tentang era 5.0. Tadi sudah ada digital, apa aja silahkan bebas Bu. Autopilot, baik. Wah, Pak Martin siap. Era digital, autopilot. Lalu, boleh Ibu Evelyn, Ibu Santi, terima kasih ini sudah hadir. Boleh dituliskan. Pak Ivan, ternyata Pak Ivan ya itu ya. Pak Ivan, monggo. Silahkan kita berbagi. Nanti diskusinya bebas aja. Pak Bambang Iman Santoso nanti akan menyampaikan, kemudian kita bebas berdiskusi, sharing pemahaman Bapak Ibu. Ibu Hani Arifin, dicetuskan di Jepang lebih ke konsep pendekatan masyarakat karena di Jepang mulai kekurangan tenaga kerja. Baik, siap. Jadi Society 5.0. Apalagi Ibu Santi, era ilmu semakin modern, IT dan IoT, Internet of Things, DLL, baik DLL AJR kali ya itu siap. Baik, terima kasih Bu Santi. Kemudian siapa lagi? Ayo, saya tunggu 3 lagi boleh? Nah, Bu Evelyn, menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan dunia maya dan ruang fisik. Berat bahasanya Pak Bambang nih. Mengintegrasikan dunia maya dan ruang fisik. Nah, mangga nanti akan dikemas oleh brain atau neuro ini ya. Kemudian Ibu
Ibu Yatna ya, seri sinergi teknologi, SDM dan IT. Jadi ada teknologi, ada SDM-nya dan ada IT-nya. Kemudian Ibu Dina, otomatisasi industri. Baik. Ada Ibu Feni Damayanti, boleh tulis Bu Feni. Apa yang terpikirkan oleh Bapak Ibu tentang era 5.0? Pak Igo sudah ada Pak Igo, Bapak Nastain, siap. Sip. Saya tunggu lagi satu lagi baru saya serahkan kepada Pak Bambang, bolehlah nanti. Satu lagi coba. Baiklah. Wah, Pak Putu langsung super smart society huruf besar semua. Baik, Pak Suhu, siap. Sip. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali partisipasinya. Jadi dan lain-lainnya adalah Bu Ade katanya, kata Bu Santi. Baiklah. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi topik kita hari ini kecerdasan kolaborasi menentukan keberhasilan di era Society 5.0. Kata kuncinya ada kecerdasan, ada kolaborasi, ada era 5.0. Nah, silahkan. Kita akan simak selanjutnya lebih detailnya apa itu kecerdasan kolaborasi, apa itu era 5.0 oleh pemateri kita hari ini dari Neuronesia Learning Center kepada Pak Bambang Iman Santoso. Kami persilahkan Bapak untuk paparan Bapak saat ini. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Pak Putu, tadi Pak Dodi ya dari Ketua Salam Kenal. Turnuhun sudah dikasih kesempatan para senior semua. Ini khususnya Jawa Barat ya. Ada Pak Inan juga. Ini Pak Inan ini orang tua saya sebut. Terima kasih Mbak Ade telah fasilitasi. Tadi yang jawab Society 5.0 tuh harusnya dikasih apa tadi Super Smart Society harus dikasih hadiah tuh Mbak Ade. Hadiah menginap dia hadiah 1 minggu bersama Pak Dodi. Ya karena kayaknya yang paling dekat jawabannya seperti itu gitu loh. Oh siap dicatat Pak. Siap. Oke, saya izin sharing dulu ya materinya sebentar. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ya? Terlihat Pak, aman. Aman, siap. Alhamdulillah. Ya. Oke, ini saya ikut instruksinya Mbak Ade. Judulnya kecerdasan kolaboratif. Hanya saya kasih tadi kolaborasi ini jadi tip ya, karena kata sifat. Jadi saya agak benarkan sedikit. Menentukan keberhasilan di era Society 5.0. Jadi atau kalau kita lihat di sini ada 2 kata ya, kecerdasan kolaboratif sama Society 5.0. Ini mungkin yang apa sih itu? Saya jadi terharu nih Mbak Ade, Pak Inan, Pak Putu. Ini dari kejujuran saya, dari hati saya. Tahun lalu itu saya di bulan Desember ini itu roadshow kalau nggak salah. Lagi itu masih bisa pertemuan fisik ya. Jadi kita bikin seminar di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Depok, di Lampung cancel. Itu judulnya Are You Ready for 2020? Terus temukan the highest potential gitu ya. Tapi yang jelas tagline-nya Are You Ready for 2020? Itu pada saat itu banyak yang menanggapi serius, tapi lebih banyak yang akhirnya jualan topik aja gitu kan. Ya, you know what semua. Ya, kita kan nggak tahu ya. Ya itu kan semua sudah diatur dari Yang Maha Kuasa sama Allah ya. Ternyata yang dikhawatirkan itu terjadi dan itu bulan Februari terjadi sampai hari ini belum berhenti, yaitu kita kena COVID-19. Jadi kalau teman-teman yang udah pernah ikut training saya mungkin beberapa nggak kaget ya, kata-kata new normal itu udah lama kita sosialisasikan. Mereka duluan yang negara maju ya. Mereka bilang fuka tuna, nanti kita lihat situ. Nah, ini juga mudah-mudahan kita lebih mengantisipasi. Siapa yang bisa garansi gitu ya? Tahun depan katakan Januari ini selesai atau tahun depan katakan selesailah pertengahan tahun atau akhir tahun COVID-19, tapi setelah itu siapa yang bisa garansi kalau mungkin ada yang lebih sadis lagi gitu ya. Mudah-mudahan sih enggak, kita doain, tapi kita sebagai manusia
yang dilengkapi dengan otak, tadi kita bahas Mbak Ade di awal, otak, brain, ya, mind, gitu, yang lengkap, memang kita harus siap sedia untuk beradaptasi. Jadi artinya Tuhan tidak memberikan cobaan di luar kemampuan kita, artinya kita yang harus yang beradaptasi. Kita bisa istilahnya tuh bisa mengantisipasi ya. Mudah-mudahan seperti itu. Saya percepat aja, ini slide-nya banyak, ada 60 slide. Kita waktu cuma 1 jam, tapi kita maraton, mudah-mudahan kalau ada apa-apa ya, di interrupt langsung juga nggak apa-apa Mbak Ade, jadi saya biar lari. Ini ada 3 buku, ada 3 buku. Jadi supaya saya nggak ngarang-ngarang gitu loh, jadi ada literasinya ya. Jadi nanti teman-teman bisa cari bukunya, ada e-booknya, mungkin ada beli buku langsung kali dari mungkin Mbak Ade mungkin nanti mau organisir kali penjualan buku, karena belum ada di Indonesia. Kalau ada juga langsung habis kayaknya bukunya. Gitu. Kemarin saya cek di Singapura yang buku ketiga tuh Walk the Walk aja udah nggak ada gitu loh. Jadi buku 3 ini yang kalau saya rekomendasi. Sebenarnya yang kuning sama merah itu jadi satu. Dia hanya pengarangnya sama, tapi dia bikin edisi yang baru. Jadi mereka pasangan ya. Pasangannya itu yang satu ibunya, yang satu mantunya sebenarnya. Dua-duanya perempuan. Keren sih gitu loh. Nanti coba kita lihat. Nah, sebelum masuk ke kata-kata kecerdasan kolaboratif atau kolaboratif intelligence atau CQ gitu. Pak Reza, teman kita juga di industri perhotelan sering sebut CQ. Nah, sebelum ke situ, sebenarnya kita harus tinjau dulu kecerdasan yang paling dekat, yaitu kecerdasan kolektif. Dan ini sudah proven ilmiah ya. Artinya bisa lihat di Harvard gitu ya. Dan terakhir nih Sikersel 2017, Sikersel dan kawan-kawan ya. Itu memang sudah ada jurnalnya, ada temuannya segala macam, sudah ada terdefinisi lah kecerdasan kolektif atau kolektif intelligence. Jadi mendengar kata-kata CI atau CQ itu kita jangan terjebak, karena C-nya itu bisa kolektif, bisa kolegial, bisa kreatif, dan terakhir yang ini kita fokusnya hari ini adalah kolaboratif. Nah, kalau sebenarnya dekat dengan kecerdasan kolektif, kita mungkin tinjau ini dulu. Kecerdasan itu mengacu pada kapasitas yang dan berkemampuan gabungan ya, kelompok antar tim untuk melakukan suatu tugas. Sebenarnya dia sudah terbukti ya. Jadi penelitian mereka itu ya sudah terbukti secara konsisten memprediksi kinerja kelompok dan tim di masa depan. Bahkan nanti singgungannya dengan IT. Jadi akhirnya kolaboratif, kolektif intelligence dan kolaboratif intelligence nanti akhirnya singgungannya dengan artificial intelligence, deep learning dan semuanya. Padahal itu belajar dari manusia gitu. Nah, yang paling utama ada sebelah kiri di atas cangkir saya tulis. Itu lucunya menurut Peter Senge tidak perlu menjadi teman untuk bekerja sama dengan baik gitu. Saking udah canggih ya. Nah, ini kok bisa begitu ya? Boro-boro kita kalau nggak kenal aja kadang-kadang baperan, kadang-kadang ngambek sini, ngambek situ, apalagi nggak kenal kok bisa kerjasama. Nanti kita lihat bagaimana briliannya tuh otak manusia ya bisa seperti itu. Nah, ini sekilas tentang saya, nanti di-forward aja dari saya ngikutin prosedur kalau seminar resmi. Nah, ini tadi tentang NLC, apa NLC seperti ini. Jadi kita sama dengan Mbak Ade dengan training provider yang lainnya, bahwa kami konsultan training manajemen sama, tapi kita selalu berbasiskan ilmu neuroscience. Jadi kajian-kajian yang baru akan kita aplikasikan. Nah, kalau kita ngomong IQ, EQ, SQ, ternyata tuh banyak. Kita bilang intellectual diversity. Bayangin, diversity tiap orangnya beda-beda. Ini konsepnya aja banyak. Terus kita pakai yang mana dong? Bang, kita pakai yang mana nih? Bingung banyak. Justru saya ingin melihatkan ini dari tamatayat ya, .com. Justru ingin supaya diberantakin nih pikiran kita. Supaya kita jangan terpaku masalah satu. Dan kita tuh sukanya melabeling. Terus sukanya lebih dibilangnya lebih fanatik atau radikalismenya terhadap suatu ajaran. Sebenarnya kita otak kita lebih dari itu. Kita memiliki namanya cognitive flexibility. Jadi justru kita berbuka diri, kita harus fleksibel. Jadi question itu banyak. Memang harus ada konsepnya yang berbasiskan ya, jangan sekedar judul gitu ya. IQ, intelligent question ya. Dia ada ditemukan, kan ditanya IQ-nya berapa ya? Saya IQ-nya 170, saya 150 gitu.
Sekarang ESQ, EQ, SQ. Saya tanya EQ-nya berapa sih? SQ-nya berapa sih? Kok kamu bisa bilang EQ-nya lebih pintar dari EQ-nya dia? Nah, ini kan kita terjebak dengan kayak gitu. Nah, CQ ini juga ada creativity, bisa juga tadi kolektif, kolegial gitu kan. Nanti kecerdasan sistematik fungsional ya. Nanti kecerdasan kolaboratif. Jadi maksudnya di sini kita fleksibel, kita lihat dari segi mana. Jadi justru di sini yang menunjukkan ini neuroscience, yang ini neuroscience ya, neuroscience apa kajian bahwa every brain is unique, nanti ada every connector is unique. Jadi bisa jadi seseorang IQ-nya tinggi tapi di bidang sana lebih tinggi dia SQ-nya atau adversary-nya atau kolaboratifnya gitu. Ini yang mengkagetkan, dunia makin ke sini terbuka, nanti kita lihat ya dari market share ke mind share dan segala macam, ternyata bukan IQ, ternyata CQ. Karena dengan IQ kita nggak bisa, dengan CQ kita bisa, bahwa kita tahu kita bisanya apa, kita nggak bisanya apa. Dan kita accept tuh, kita mengakui orang lain bisa yang lain, dan bisanya dari lain. Akhirnya kita bisa berkolaborasi, karena bisa menyumbangkan kontribusi gitu loh. Jadi bukan lagi bilang siapa bodoh, siapa tidak, udah nggak seperti itu sekarang. Udah nggak ada benar salah, udah nggak ada di sini zamannya sekarang ini. Kira-kira kalau saya sama Pak Inan, saya sama Pak Putu duduk bareng sama saya Mbak Ade, kira-kira ada peluang apa yang bisa kita contribute, kita hasilkan sesuatu yang baru, yang banyak berguna bagi semua orang. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi question itu banyak, intelijensi kita bilang intellectual diversity ya. Oke. Ini ada tulisannya, nanti bisa di searching di tulisannya di fanpage-nya Neuronesia yang nulis Dr. Tauhid Nur Azhar ya. Beliau sangat luas ilmunya karena multidisiplin. Di situ dijelasin secara ilmiah dan tidak ilmiah, artinya beliau tuh bisa membungkus ilmiah tapi nulisnya enak gitu ya. Di situ judulnya kecerdasan kolektif, kolegial, kecerdasan sistematik, fungsional. Jadi kita lihat nih ikan-ikan ini, disuruh dijelasin di saat-saat tertentu ikan itu memiringkan badannya rame-rame. Ada sudutnya tertentu. Itu siapa yang mengatur? Supaya ternyata matahari itu memantulkan. Jadi dia seperti kayak perisai silo besar untuk mengacaukan musuh predator. Nah, ini kalau kita klik di sini, jadi perbedaan IQ dan CQ adalah di sini CQ-nya masih kolektif ya, campur ya, masih campur. Adalah dimensi sosial dan kemampuan kelompok untuk mencapai suatu tujuan, tindakan dan pemikiran. Tadi benar tuh yang jawab ada kan beberapa tuh sambut dari Pak Dodi juga memang seperti itu. Jadi saya setuju. Tim dengan tingkat CQ yang tinggi mencapai keadaan saling ketergantungan dan mengalir saat bekerja sama. Jadi udah tidak apa ya, kalau dulu kan kompetisi ya, maunya lebih jago, lebih pintar, sekarang nggak seperti itu gitu loh. Justru kalau ada orang menyatakan, saya gini, saya nih, langsung dia sebenarnya sedang mendowngrade dirinya sendiri, dia sedang menjatuhkan harga dirinya sendiri. Karena ciri-ciri yang sekarang itu nggak seperti itu, ciri yang sekarang lebih flat, lebih humble, memang ilmu padi itu memang benar ya, dibuktikan bahwa orang makin belajar makin tinggi itu, orang belajar S3 sampai profesor itu makin merasa lebih banyak nggak tahunya, makanya dia lebih humble, lebih. Nah, ini yang harus kita lihat. Nah, ini kita lihat lagi nih, burung ini ada loh. Ternyata kalau kita lihat formaturnya ada sudut-sudut tertentu. Padahal mereka nggak bawa penggaris ya, nggak bawa busur ya. Kok bisa ya? Gitu. Itulah kehebatan Allah tuh. Lihat kita belajar dari alam tuh bisa gitu. Yang lucu ini ya, ikan-ikan kecil ini membentuk lebih besar jadi ikan besar. Jadi si ikan ini takut gitu. Ya kan? Nah, ini coba ini dia kayak apa kita bilang tradisi apa art ya. Jadi suatu karya gitu ya, lebah. Memang subhanallah apa Allahu Akbar lah ya, apa kita mengagumi Tuhan lah ya. Nah, ini kita bilang apa sih kalau gitu bahasa Indonesianya apa? Kecerdasan berkoloni. Koloni itu juga penjajah dulu koloni ya. Kan milenial, kamu milenial saya kolonial enggak kayak gitu ya. Kita bilang apa? Kecerdasan bersekutu lah kali ya gitu ya. Jadi bahasa kerennya swarm intelligence is the collective behavior of decentralized. Jadi
dia bagikan semua, self-organized system, ya, natural and artificial concept, dan seterusnya. Ini Gerardo Beni dan Jing Wang. Namanya aja udah mulai nggak didominasi satu negara gitu. Dulu saya ingat tahun 20 tahun, 30 tahun yang lalu ya, kita sudah mulai belajar apa sih antara international company, multinational company, bedanya apa sih? Ternyata kalau multinational company dengan global company. Kalau global company itu ownernya itu nggak satu negara, ownernya aja udah beda-beda. Ownernya ya, bisa berlima, satu orang Prancis, satu orang. Saya pernah berkolaborasi dengan perusahaan namanya Radioaktif Internasional, itu Singapura. Pemiliknya ada 3 orang, satu orang Prancis, satu orang New Zealand, kalau nggak salah satu orang Singapura. Kita provide radio streaming. Jadi di dunia itu cuma ada 2 radio streaming provider yang paling bagus. Salah satunya radio, yang satunya punya Amerika Eropa gitu. Nah, ini di sini artinya udah zamannya udah berubah ya. Artinya nah, kita sekarang fokus lagi sesuai dengan nanti dimarahin Mbak Ade, topiknya ini 2 ya, kecerdasan kolaboratif dan tadi di era society 5.0. Jadi kita, ini saya ingatkan lagi, memang gitu ya, kita sosialisasikan bareng-bareng, edukasi bareng-bareng bahwa everybody itu, setiap orang nggak ada lagi yang bisa membatasi kepintarannya. Karena semua itu punya potensi untuk jadi lebih canggih, lebih pintar. Bayangkan baru lahir kita punya 130 miliar sel otak neurons ya. Terus nanti pruning sampai hari ini, sampai nanti kita mati antara 86 miliar sampai 100 miliar. Tumbuh itu namanya neurogenesis, setiap hari ada pruning gitu. Nah, transaksi antar sel otak itu yang membuat kita, jadi pintar tidak pintar itu bagaimana kita sering menyambung-nyambungkan gitu. Besok sama si A, besok sama si B, sampai C, itu lewat situ, besok mau pergi ke sana, besok pergi ke situ. Sinapsi itu yang membuat pintar, dan itu terbukti otaknya Einstein memang ternyata seperti itu. Bayangin aja kalau titiknya 100 miliar, berapa itu koneksinya, bisa triliunan kan gitu. Saya pernah jabari rumusnya secara matematis ya kan. Jadi memang hampir-hampir tidak terbatas. Kalau lekukan-lekukan itu dibentangkan, itu hampir setengah lapangan bola luasnya. Kalau titik-titik itu disambungkan, tembus tuh galaksi Bima Sakti. Jadi kalau dulu dibilang kamu mau sukses itu harus punya hati seluas samudra sama berpikir seluas alam semesta. Nah, yang kedua itu bukan hanya filosofi lagi, udah terbukti science. Nah, ini yang disebut collaborative intelligence. Jadi sampai hari ini definisinya belum ada, tapi yang mendeklar duluan kalau di sana kan gitu ya, first to declare atau first to declare duluan atau mendaftar dulukan. Kira-kira yang duluan mereka nih, 2 orang ini. Jadi ternyata Jill Browning tentang emergenetics, nanti Donna Markova dan Angie McArthur tentang collaborative intelligence itu, mereka semua itu ada lagi yang duluan yang membuat, yang berkontribusi, namanya bisa dicatat, namanya Ned Herman. Ned Herman itu neuroscientist juga kita sebut ya. Dia yang menemukan the whole brain ya. Terus ada Herman Brain Dominant Index. Ternyata 2 besar itu ngacunya ke sana. Jadi kita nggak ngomong lagi personality nih Pak, Bu, maaf, personality bukan psikologi tidak membantu, udah banyak membantu, tapi itu kan empiris ya, definisi apa. Kalau ini memang dibuktikan secara science, artinya nyalanya gimana sih segala, nanti kita lihat. Nah, dia dengan tidak dengan merendahkan hatinya, dia bilang your collaborative intelligence quotient, which will refer to as CQ di dalam itu definisi dia. Jadi artinya suatu ukuran atas kemampuan kita berpikir dengan orang lain. Jadi kalau saya bahasa Indonesia kan kira-kira ukuran kemampuan kita berpikir dengan orang lain atas dasar apa saja yang penting bagi kita semua. Nah, makanya judul buku pertamanya dibilang Thinking with People Who Think Differently. Kalau kita misalnya kerjasama, ngobrol gitu ya, akrab-akrab aja segala macam, karena orangnya setipe itu nggak istimewa. Bagaimana kita ketemu orang aneh, tapi kita bisa kerjasama? Wah, itu susah banget. Kita belum apa-apa udah pakai non-rasionalnya. Misalnya, orangnya sombong, orangnya
dominan, orang udah banyak gitu loh. Kalau di sini di challenge gitu. Jadi, nah ini prinsipnya neuroscience nih, karena risetnya melihat nanti apa atau konektornya. Konektor setiap manusia di dunia itu nggak ada yang sama. Artinya every brain is unique. Nah, kalau kita sudah pakai prinsip itu, ini kita lebih naik derajatnya sebenarnya. Karena kita ketemu setiap manusia, kita anggap manusia itu adalah makhluk sempurna. Jangan main-main loh, jangan merendahkan manusia loh. Manusia itu ciptaan Tuhan. Kalau kita merendahkan salah satu orang, artinya kita merendahkan ciptaan Tuhan. Jadi kita harus punya prinsip, setiap ketemu orang walaupun lebih muda, atau mungkin dia undergraduate school gitu ya, kita harus punya prinsip dulu, orang ini makhluk sempurna, pasti punya strength. Saya harus belajar dari orang. Ketemu yang ini, saya belajar dari sini. Saya belajar dari sini. Akhirnya banyak gitu loh. Ini yang nggak mudah loh. Ini nggak mudah. Tapi pergaulannya jadi enak. Mau kolaborasi itu jadi enak. Kalau balik dulu sedikit. Di sini strateginya ada 4. Nanti ingat terus. Jadi main patterns tadi kan bahas apa sih bedanya. Di Indonesia itu mungkin kita harus kembangkan pemedaharan. Karena kalau di kita main itu ya pikiran, thinking itu pikiran, thought itu pikiran gitu kan. Nah ini ada main patterns, thinking talents, atau nanti ada kalau di ML Genetics, thinking and behavior preference. Inquiry, mind share. Nah nanti kita lihat ya. Saya cepat aja. Nah, jadi dari yang berangkat dari pembuktian sains yang ilmiah itu disederhanakan. Jadi sekarang gini Pak, Bu, saya kan nggak belajar neuroscience nih, bingung nih. Kalau ada konsep baru, gimana cara-caranya kalau dia sudah menggunakan fundamental neuroscience? Ciri-cirinya dia nggak bakal banyak. Misalnya, saya ada konsep baru, ada 20 hal, kiat-kiat khusus-khusus, udah bohong aja. Bukan bohong ya, maksudnya kita harus bijak, kita nggak boleh merendahkan. Artinya, kalau konsep-konsep sudah dirumuskan secara neuroscience, dia nggak bakal lebih dari 5. Karena berdasarkan sains, kajian ilmiah, PFC kita, otak pinter kita itu nggak bisa lebih banyak. Otak ini brilian, prefrontal cortex, tapi dia serial hubungannya ke limbik ke yang lainnya. Jadi kita kalau di loading banyak namanya cognitive overload, kita nggak bisa juga. Ini yang terjadi sekarang. Kemajuan society 5.0, informasi teknologi maju sekali, banjir informasi, sehingga kita nggak bisa memprosesnya. Contoh, 3 tambah 5 berapa Bang? 8. 9 tambah 7, 16. 25 kali 5, 125 masih bisa. Kalau saya kasih tahu 238 tambah 1745, ayo buruan berapa? Macet kan? Inilah baru kita pakai PFC. Jadi rumusnya mudah. Pasti produk-produk yang sudah berdasarkan berbasis riset neuroscience, dia akan simple. Kayak ini aja. Seperti ini ya kita lihat nih. Kalau kita melihat, kan masalahnya diversity tadi. Sebenarnya masalahnya diversity. Diversity itu kan jumlahnya beda banyak. Jadi kegagalan leadership, kegagalan communication, kegagalan komunikasi, berpolitik, bernegara, dan seterusnya adalah karena salah satunya adalah pilarnya komunikasi, karena diversity. Semakin banyak diversity. Ini kan mudah nih. Jadi setiap orang dibedain hanya thinking, yang 4 ini thinking, yang bulat ini 3 ini adalah yang bulat ini itu adalah behavior. Ini dijadiin sini sama 3. Kan mudah. Thinking dan behavior. Oh, mudah diingat ya. Aplikasinya gampang. Thinkingnya cuma 4. Ya. Analitik, structural, sosial, konseptual. Nanti kita sebentar nanti di slide. Behaviornya cuma 3. Expressiveness, assertiveness, flexibility. Nah, kalau di bukunya si Donna tadi dan NG McArthur itu, dia ganti. Sosialnya relasional, konseptual, inovatif. Sama aja. Dan ini yang biru, hijau, merah, kuning ini yang menyumbangkan ya Herman. Jadi awalnya Herman Bed Dominant Index. Tapi dia hanya thinking. Sementara yang lama juga sebelumnya apa kita pernah kenal dengan di ESC. Di ESC juga udah lama. Di ESC itu hanya behavior. Gitu. Mewakili behavior sebenarnya. Jadi kita update nih.
Oke. Terus gimana dengan perubahan ya? Jadi sebenarnya proses perubahan kalau Pak Inan udah kompak bahwa bukan change yang penting adalah continuous improvement. Kalau sekedar change itu bahaya. Berubah nggak hanya sekedar berubah harus lebih baik dari sebelumnya dan dari esok lebih baik dari sekarang. Ini yang keadaan sekarang nih, COVID nih. Karena disrupsi teknologi, kita sudah ngomongin nih 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Udah ngomongin VUCA, udah ngomongin tuna, sudah ngomongin di VUCADI gitu. Kenapa sih VUCA sama tuna gitu kan? VUCA itu 1987 ya, udah ditemukan teorinya leadership Bernes ya, sama Warnet itu. Tapi diaplikasikan sama Navy SEAL. Makanya ngetopnya 90 ke atas. Gitu. Nah, VUCA itu volatile, bergejolak, uncertain, kompleks, ambigu. Nah, tuna, Oxford nggak mau. Oxford itu pengen punya brand sendiri. Jadi T-nya menggantikan VUCA sama aja, dengan menggantikan V, T-nya tuh turbulensi. Jadi dia ambil positifnya. Kompleks diganti dengan N itu novelty. Nah, tapi aplikasi ke sana agak berbeda memang. Dia akan berangkat dari level of consciousness. Jadi dalam perubahan yang dinamis, ada 4 kategori nih. Ada orang pertama nih, dia tahu kalau dia tidak tahu. Yang kedua, dia tidak tahu kalau dia tahu. Yang ketiga, dia tahu kalau dia tahu. Yang bahaya itu dia nggak tahu kalau dia nggak tahu. Artinya dia tidak sadar kalau dia nggak tahu. Nah, karenanya produknya tuna akan keluarnya nanti skenario planning. Jadi mengantisipasi perubahan ke sana, dia bikin tuh skenario A, skenario B, skenario C, skenario D. Ya nggak banyak-banyak ya, mungkin 5 cukup. Itu yang suka kan Amerika tuh, dibilang double standard gitu. Tapi bagusnya dia siap berantisipasi. Oke, kita tahun depan growth 30%. If no, apa? If ini apa? If ini apa? Oke, tahun depan katakan politik aman. Kalau aman apa? Kalau nggak aman apa? Gitu. Oke, tahun depan COVID selesai, tidak ada lagi. Kalau masih ada gimana? Dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini nanti sebenarnya mereka sudah bilang perubahan yang semakin terus semakin cepat. Udah manajemen yang ilmu manajemen yang lalu udah nggak dibilang udah nggak ada managing perubahan tuh, managing changes sudah nggak bisa. Perubahan sudah tidak bisa dikelola dengan baik. Perubahan yang terjadi terus-menerus dan semakin cepat itu ya itulah new normal yang sesungguhnya, bukan karena COVID. Makanya tadi saya bilang, saya merinding. Desember itu kita udah ngomongin new normal. Datang COVID gitu ya. Akhirnya disosialisasilah normal baru ke normal baru. Akhirnya ada keluarlah istilah adaptasi normal baru. APD, perubahan kebiasaan baru. AKB, adaptasi tadi kita ngomong industri 4.0 dan society 5.0. Jadi ini lagi suka-sukanya di sini Indonesia kan juga latahan ya. Nggak apa-apa pakai yang mana, tapi harusnya punya konsep sendiri. Kita selalu import konsep aja import gitu ya. Jadi industri 1.0 itu di mana semua mekanisasi udah pakai mesin dan segala macam, terus udah ada tenaga dari tenaga uap, tenaga air yang menghasilkan listrik. Industri 2.0 mass production di mana electricity bantu ya, jadi automation, bikin mobil, pabrik mobil segala macam. Industri 3.0 IT-nya makin keren. Jadi dia automation-nya udah pakai wifi, udah pakai apa segala macam. Terus 4.0 sudah berjaringan, makanya dibilang cyber physical system. Ini jelimet nih gitu ya. Sebenarnya kalau Jepang tadi saya bilang suka lebih dari bukan teknologi berubahnya tapi manusianya. Makanya dia pakai istilah society, terminologinya society. Society 1.0, manusia lagi itu nyari makannya berburu. Kalau makan daging mulu kan bawaannya emosional ya. Akhirnya masuk ke tahap 2, mulai makan dedaunan, orang Sunda makan lalap-lalapan, bertani bercocok tanam. Mungkin rasionalnya lebih naik, terus emosionalnya lebih nggak meletup-meletup. Society 3.0 itu manusia berindustri. Kenapa ngomong begini ya? Karena merubah perilaku manusia. Yang tadi ke kantor pakai jalan kaki, terus naik sepeda motor, naik mobil, kan berubah tuh. Terus society 4.0 informasi, di mana semua orang udah pakai teknologi informasi. So, sekarang 5.0 apa? Mereka mendefinisikan sebagai super smart society. Tadi benar tuh tepuk tangan tuh yang benar menjawab. Jadi sebenarnya Jepang lebih fokus pada orangnya.
Makanya dia sebut juga human centered society. Ini yang nanti bahwa kolaboratif menjadi penting. Nah, ini kita cek di sini. Jadi di pertama itu adalah disruption, ya. Di Indonesia aja udah berantem tuh antara disruptif atau disrupted. Kita berdebat aja gitu ya. Kalau disruptif kan kata sifat terjadi terus ledakan-ledakan gitu ya. Kalau disruptif sudah terjadi ledakannya. Saya ambil kata tengah disruption. Di yang terakhir, jadi ini Ian siapa ya? Yang nambahkan 2 di ini ya dari setelah Fuka tadi. Karena kemajuan teknologi informasi di Indonesia kerasa ya. Jadi semua orang dari Sabang sampai Merauke dia akan mempunyai akses informasi yang sama. Haknya sama. Ya selama dia punya gadget, dapat sinyal, dapat punya pulsa atau dapat free wifi gitu. Tapi sebenarnya Indonesia sebelum ada itu aja sudah keluar Bhinneka Tunggal Ika. Semakin ke sini latar belakangnya beragam, makin banyak perbedaan karena semuanya megang, nggak dibatasin lagi. Mau driver, mau presiden, mau manajer, supervisor, tukang cat, tukang somai, semua pegang gadget. Sementara dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, dengan latar belakang kemampuan literasi baca yang berbeda, sehingga diversity semakin beragam. Di sini mulai kelihatan, wah ternyata kita perlu ilmu baru nih, gitu. Jadi kegagalan kepemimpinan tadi bukan karena dia gagal memimpin, dia karena tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan berbagai macam orang yang beda-beda. Kerjasama yang tidak berhasil itu karena dia tidak bisa memahami antara satu sama lainnya. Jadi seperti itu. Ini udah 4:20 ya, kita percepat. Ringkasannya aja ya. Ringkasannya dari CQ apa sih di Society 5.0 ini berdasarkan pemikiran-pemikiran yang sudah pendekatan neuroscience. Walaupun nggak apa-apa neuroscience ya enggak. Artinya neuroscience kan tadi berniat baik, positif untuk menyempurnakan ilmu-ilmu sebelumnya. Yang pertama kita lihat ya. Bahwa trennya udah berubah. Kalau dulu kita dikit-dikit bersaing, sekarang nggak mau lagi. Karena secara otak nggak bagus secara psikologis manusia tuh kalau kompetisi. Kompetisi itu yang menimbulkan akhirnya politik sampai sekarang berkompetisi, makanya bunuh-bunuhan. Artinya bukan bunuh-bunuhan ya, artinya jorok-jorokan, pokoknya kejam lah gitu ya. Yang ini diisuin jelek, yang terus benci-bencian gitu, nggak asik nih gitu loh. Makanya sekolah udah nggak pakai ranking. Saya bilang ranking kalau satu kelas 30 orang pakai ranking yang untuk 5 ke atas doang. Ranking 1 disebut 2, sebut wah saya juara 1, juara 2 jadi. Saya nggak juara, tapi berapa ranking? 5 orang itu saja yang merasa dia bermanfaat, sisanya 25 kemana? Ke laut. Kan kasihan. Nanti begitu anak sekolah itu mau masuk kelas, digoreng teman-teman, apain sini dulu, nongkrong dulu. Enggak nih bro, lo kayak juara aja. Motivasinya jelek. Jadi sekarang nggak boleh, nggak pakai ranking. Tapi tahu kita below average atau above average. Rata-rata aja gitu kan. Nah, yang lebih penting lagi, dididik tuh dari kecil sekarang. Jangan minder dan jangan sombong. Bahwa setiap manusia itu sama dan dia unik aja, berbeda-beda. Si A kelebihannya ini, si B kelebihannya itu, si C kelebihannya itu, gitu. Fokusnya kelebihan, jangan kurangan dikejar terus gitu kan. Bahkan orang-orang yang disability itu punya kelebihan. Banyak kan disability yang dia keterbelakangan mental jadi pelukis terkenal dunia segala macam. Jadi orang di sekitarnya itu yang bermanfaat. Dia mengerti gitu. Hebat nih. Di manajemen juga begitu. Di strategic management saya bilang makanya harus dirubah gitu. Kalau dulu kan sustainable growth ya, untuk pertumbuhan yang sustain. Keluarlah SDGs lah segala macam yang muluk-muluk itulah. Gitu kan. Untuk sustainable growth kita harus bersaing. Oleh karenanya kita harus punya kompetensi inti, core competence. Beramai-ramai perusahaan menciptakan core competence katanya gitu kan. Supaya dapat apa? Supaya dapat competitive advantage, keuntungan berkompetisi. Gak asik ya. Terus keluarlah sampai imitation strategi diformulkan di manajemen secara ini boleh. Meniru boleh. Tapi meniru yang benar. Meniru produk kompetitor ditambahin plus bagusnya. Jadi konsumen selalu untung. Sekarang makanya keluarnya strategic
competitiveness. Coba tuh buku hit yang besar-besar, saya masih ada tuh buku hit. Itu kan strategic management, strategic competitiveness and globalization. Wah, gitu. Sekarang udah enggak, ganti dong. Sekarang maunya semua sehat, nggak mau berdarah-darah. Makanya keluarkan dulu kan istilah red ocean ke blue ocean. Karena orang udah jenuh keluar ya dari persaingan. Ya udah kolaborasi aja. Kolaborasi kan enak, setiap ketemu orang ada peluang, setiap ketemu orang ada peluang, ketemu orang peluang. Kan asik, hidup enak banget kayak di surga ya. Ketemu setiap orang, wah orang ini pasti punya kelebihan, orang ini pasti punya kelebihan. Kalau dulu kan enggak, ada orang diomongin kekurangannya terus saja. Orang udah jadi menteri, jadi presiden, udah jadi apa-apa gitu ya, udah jadi CEO apa segala macam. Yang diomongin negatifnya aja, dia nggak ngelihat positifnya banyak. Coba kalau kita fokus kepada positifnya. Market share itu jadi man share. Perusahaan kuno tuh yang katanya dulu analytics, prosedural gitu ya, berpikirnya harus rasional. Makanya Pak, nggak mungkin nih Bu, program perusahaan rasionalisasi. Keluarnya negatif atau positif buat karyawan? Pasti selalu negatif, nggak ada yang positif. Makanya rasionalisasi yang ditakutkan pengurangan karyawan, pemotongan gaji. Ada program rasional, keluarnya bapak-bapak yang berprestasi akan kasih bonus segala macam. Nggak mungkin, itu nggak rasional. Karena secara rasional, kalaupun kelebihan, nambahin profit buat owner. Kan gitu. Ternyata sekarang nggak begitu, gitu loh. Kita ada mind share, kita bilang. Makanya tujuan akhirnya nggak hanya profitability, tapi creating values. Banyak yang harus disesuaikan, gitu loh. Makanya orang anak muda itu nggak mau beli rumah lagi, yang saya lagi itu cerita. Kalau punya duit, even dia nggak nyicil, nyewa aja apartemen, duitnya untuk jalan-jalan. Karena value lebih penting buat mereka. Memintarkan pikiran ya. Nah ini tadi sudah dibahas over every connectum, nanti connectum apa nanti ada gambarnya, neuroplasticity yang udah dah, pokoknya manusia itu tidak fix. Jadi gimana Pak? Ini saya dikasih tahu ada talenta anak nih gimana ya, katanya dia bakat ini. Ya ambil yang positifnya aja lah. Sebenarnya nggak bijak loh. Nih anak ini bagusnya pilot. Kata siapa? Gitu loh. Kasihan, kecil-kecil udah difikskan. Harusnya kita tanya kan, sebagai orang tua bertanggung jawab kepada anak, anak sukanya maunya apa? Pak, saya mau jadi pilot. Oke, kita antarkan. Kita hanya membantu, memfasilitasi. Kenalin teman kita yang pilot. Nih, Om ini pilot. Oh gitu ya, oh, dia tahu kehidupannya. Nih, rumahnya begini. Oh, duitnya banyak ya. Oke. Ajak juga ke kokpit. Lagi naik pesawat, janjian ya, pilotnya pas teman kita. Masuk aja ke kokpit. Biar dia real gitu, dia rasakan segala macam. Kalau dia udah masuk ke dunianya itu, terus dia tetap menentukan, berarti memang dia di situ. Karena kerja atau bisnis, kalau dia suka, itu di sayap pathway, kenceng, udah mantap. Ngapain kerja hanya nungguin, ini tanggal berapa ya, baru gajian yang sekarang ya, sekarang tanggal 2 Desember gitu kan. Udahlah kalau kerja dengan tego-tego doang, terus sama tunggu gajian ya, mendingan keluar deh, mendingan cari sesuatu yang kita kerja, yang kita suka. Kan begitu gitu loh. Mau kerja, mau kuliah geologi, udah selesai lulus geologi nggak bisa kerja karena nggak mau ke hutan. Dulu pas lagi sebelum milih geologi harusnya dieksplor tuh. Makanya sekarang ada mata kuliah Kapita Selekta, kita diundang ngajar di kampus-kampus di tempat yang background-nya justru berbeda. Misalnya saya ngomong perhotelan di metalurgi, kan nggak ada hubungannya. Tapi mereka diperkaya supaya mereka diyakinkan bahwa nanti someday kalau lulus tidak harus kerja sesuai dengan bidangnya. Fine aja gitu. Nah, kompetensi base juga bergeser jadi strength base. Wah, ini orang-orang pada, mohon maaf ya, pada ketularan apa nih Indonesia terlambat terus. Ramai-ramai bikin program sertifikasi berdasarkan kompetensi-kompetensi. Yang ada makin hardwire tuh, makin kacamata kuda. Kita linearisasi lagi kuat-kuatnya nih. Ngajar S2, Bapak nggak bisa ngajar S2 karena belum S3. Ngajar S1 harus S2, dan bidangnya harus linear. Kacau. Padahal negara-negara, cek aja Bapak-Bapak, Ibu-Ibu kalau nggak percaya gitu ya. Negara-negara yang mewariskan linearisasi justru di luar di sana meninggalkan linearisasi. Dia sudah multidisiplin sekarang. Untuk satu problem solving, perlu macam-macam disiplin. Kita untuk menyelesaikan sampah, kita butuh teknik lingkungan, nggak hanya teknik lingkungan aja, kita butuh
orang-orang mechanical engineering, bikinin insenerator, mechanical-nya karena kita perlu orang listrik supaya kalau dibakar panas menggerakkan turbin, menghasilkan listrik dan seterusnya. Kita perlu orang antropolog, kita perlu orang sosial, bagaimana berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya dan seterusnya. Nah, ini CQ, kalau menurut John Assara, ini pendekatannya neuroscience. Usaha mau sukses ada 3, Pak. Fondasi, implementasi, sama ukuran, metrik. Nah, di fondasi ternyata ada 3 yang penting perlu. Ternyata tidak hanya mindset, ada mindset, skill set, action set. Jadi kolaboratif itu maksudnya bukan hanya di mindset. Jadi gini maksudnya gini. Mindset kita kan, kalau dibilang mindset, agile, harus open mind, positive thinking, dan segala macam. Yang dibilang skill set itu adalah kita punya kompetensi tadi, kita bisa kerjasama sama orang lain nggak? Atau pada saat kita bikin perusahaan, kita menyadari, saya lebihnya ini, tapi saya punya kurang ini. Rekrut yang kita nggak bisa. Ini orang salah, terjebak. Merekrut, di training, dibentuk seperti dia. Ya, nggak nambah kompetensinya. Makanya dibilang CQ, atau collaborative intelligence, atau collective intelligence itu lebih unggul dibanding individu kecerdasan individu. Itu si Duana Mona ini sama si siapa tadi Angie MacArthur bingung. Sepertinya gitu, tapi fakta di lapangan nggak gitu ternyata. Banyak sulit. Banyak sekarang orang-orang pinter kerja timbuk jadi bodoh. Banyak. S3, profesor. Timing, kerja tim. Ya karena nggak bisa berkolaborasi. Nggak keluar gitu loh. Terus ngapain berame-rame bikin tim gitu loh. Jadi skill set di sini adalah nanti kalau dia bikin perusahaan jadi bos juga tahu dia kerjaan itu dikontribusi. Wah ini bagian si ini. Jadi dia menghargai orang lain, menghargai timnya segala macam. Jadi kata bos dan anak buah itu terminologi zaman dulu itu ternyata. Makanya bos yang sekarang, pimpinan yang sekarang lebih ke fasilitator dan seterusnya. Itu sebenarnya. Nah, problemnya, PR-nya hari ini tadi diversity. Diversity itu potensi menghasilkan sesuatu yang positif, tapi juga berpotensi menjadi negatif kalau kita nggak bisa mengelolanya. Jadi diversity itu potensi bubar. Tapi kalau kita pintar mengelolanya, kita mau mengelolanya, itu potensi. Justru kalau kita punya tim, maunya yang beragam. Supaya kita keluar tuh produk-produk inovatif, solutif, kreatif. Gitu. Kan keluarnya dari orang-orang yang berbeda. Male and female brain. Nah, ini udah secara sains male sama female itu berbeda. Mana lebih bagus, Pak? Dua-duanya bagus, masing-masing punya kelebihan. Kita bekerja sama dong. Sekarang buktinya CEO, presiden banyak kok. Nanti ada ulasannya gimana kok mereka sekarang dibutuhkan gitu kan. Generation gap. Kan bukan gap-nya, bukan kata-kata milenialnya. Sekarang udah ada XYZ ya. Gen C, kita bikin buku bersama komunitas itu juga kolaborasi ya. Namanya Gen C, diplesetin jadi bahasa Sunda, Gen C. Gitu. Padahal generasi C itu XYZ. Kalau X itu kan kemarin kan generasi Instagram, udah nggak pakai Facebook nih, gitu kan. Tapi kalau yang, yang Y ya, Instagram. Kalau X itu masih Facebook. Yang Z ini dibilang Snapchat generation, makanya mainnya TikTok. Nanti yang post Z, yang sekarang nih, yang baru lahir sekarang, post Z itu dibilang generasi Corona atau generasi Zoom. Gitu. Nah, ini banyak masalahnya, kita tidak mengerti alamnya masing-masing. Sementara yang di bawah juga nggak mengerti tentang kita. Nah, kalau kita, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ini supaya nggak monoton ya, kira-kira begitu dengar kata kolaboratif apa sih gitu di awal? Karena ada yang bilang kerjasama, ada yang bilang teamwork, ada yang bilang apalah bikin apresiasi apa segala macam gitu loh. Ada yang kemarin bilang selfless. Jadi kalau kita mau pintar berkolaborasi, kita menyampaikan diri kita dulu malah gitu loh. Kita mengadop orang lain. Nanti digital native, digital imigran jadi
penting karena tadi teknologi ya, level of thinking, mental capacity. Jadi kemampuan seseorang itu bukan dari latar belakang pendidikannya ya. Nah, pendidikan yang lebih tinggi sebenarnya lebih udah punya modal, tapi ternyata kita memikirnya nggak begitu. Berpikirnya sebenarnya bagaimana menaikkan level of thinking itu esensinya menaikkan kapasitas mental kita. Level of consciousness tadi ya. Nah, ini thinking and behavior yang di-explore. Personal development, kata kuncinya untuk kolaboratif dari buku mana aja pasti lewat sini. Pasti itu Bapak. Nanti kalau kita bikin konsep sendiri Indonesia pasti gitu. Pertama mengenali diri lebih detail, lebih lengkap, makanya larinya ke meditasi, kita mancing, kalau olahraga tuh lari jauh segala macam supaya punya self talk segala macam, mengenal diri kita tuh punya kelebihan tapi juga punya kekurangan gitu kan. Selama ini saya dengerin orang lain nggak sih dan seterusnya segala. Jadi bercakap. Setelah itu kita coba memahami setiap orang tadi dengan strength base tadi, apa ya, bukan suuzon ya, berprasangka baik. Jadi setiap orang itu adalah makhluk sempurna. Kita tahu pasti orang ini pasti punya lebihnya deh, pasti ada untungnya buat gua deh gitu. Nah ini yang susah. Yang paling susah adalah bagaimana kita bisa dimengerti sama orang lain. Itu aja intinya. Nah kalau buku yang ini buku yang kedua, buku keduanya si Donna Markowa dan Angel McAteer itu ya. Jadi ibunya yang Donna Markowa PhD ini. Nah si Angel McAteer itu anaknya, bukan anaknya mantu gitu kan. Jadi dia meneruskan buku yang kemarin yang dibilang tadi kolaboratif intelligence gitu ya. Ternyata menurut mereka growing up, mereka tumbuh pernah ke Timur Tengah segala macam gitu ya. Akhirnya dia bilang ada 4 bias. Ini perlu dicatat. Bukunya intinya ini aja, 4 bias. Yang pertama, bias pertama komunikasi. Jadi kalau kita mau kolaboratif, dulu di leadership juga begitu kok. Pilar utama leadership, kepemimpinan, komunikasi yang baik dan benar. Sebenarnya bukan kita nggak bisa berkomunikasi. Hari ini komunikasi jadi lebih kompleks karena tadi orang-orangnya macam-macam. Kita nggak bisa lagi pakai pemaksaan. Susah kan kita minta kerjasama sama anak muda, sama anak kita sendiri deh gitu kan. Kalau dia udah nggak mau ngomong gimana? Kan susah gitu loh. Nah ini komunikasi nanti ujung-ujungnya karena kita nggak ngerti ada pola-pola berpikir. Mind tadi ya, bukan thinking, mind. Yang kedua, bias kedua adalah pemahaman. Karena nggak mengerti orang lain. Nah ini nanti ke thinking talents atau think dan behavior tadi. Nanti epigenetics itu banyak dipakai nih epigenetics di sini. Yang ketiga masalah pembelajaran. Baru yang terakhir masalah personal naratif ya, trust. Jadi kolaboratif yang paling optimal itu menimbulkan trust. Kalau di chemical neurotransmitter segala macam di kepala ini, dia tidak hanya mengeluarkan dopamin, serotonin, tapi dia mengeluarkan oksitosin. Trust itu kan dasarnya kita bekerja sama. Trust itu dasarnya berbisnis. Kalau udah nggak trust, jangan teruskan bisnis. Kalau atasan bawahan sudah tidak trust, jangan diteruskan. Bosnya yang mengalah keluar atau anak buahnya yang keluar. Kan seperti itu. Tapi kalau masih bisa dirajut kembali, rajut kembali. Nah, di atasnya trust sebenarnya ada namanya love. Kalau cinta, keluar semua tuh. Dopamin, serotonin, trust, apa sih. Jadi memimpin dengan cinta. Itu, waduh, lebih dari trust. Itu intinya buku itu. Nah, ini satu-satu ya. Mudah-mudahan punya waktu ya Mbak Ade kita ya lari lagi. Pertama, nanti saya bikin tanggal 19. Jadi kalau Bapak Ibu mau lebih dalam, 18-19, 2 hari ya. Bisa ikut sehari, bisa ikut 2 hari. Yang pertama kita kenali diri bagaimana tipikal kita. Dibilang mind pattern. Ini bukan NLP, bukan, ini lebih dalam ya. Dalam arti kata bahwa setiap orang proses berpikirnya. Jadi mind pattern itu proses informasi diproses di kepala. Itu selalu melewati 3 tahapan. Tahapan yang pertama PFC kita nyala, namanya conscious, sadar, aware. Tahapan kedua subconscious. Nah, itu main kelimbik gitu kan, antara sadar dan tidak sadar. Yang ketiga, bahwa hidup kita ini antara 80 sampai 90 hasil keputusan-keputusan bawah sadar yang dibilang unconscious atau non conscious. Jadi
pertanyaannya, pada saat informasi masuk, kelola secara sadar, lebih kemana kita? Ciri-ciri kita lebih kemana? Tipikal kita? Lebih auditory, lebih visual, atau lebih kinestetik? Nah, ini sebenarnya sudah dipelajari. Makanya neuroscience itu memperkuat. Saya bikin di sebelah kanan, mudah-mudahan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu doakan gitu ya. Someday ini saya mau patenkan BIS, bukan Bambang Iman Santoso, tapi Brain Information System. Karena ternyata kepala kita itu, manusia itu bagian dari subsistem yang ekosistem yang besar. Dan terdiri dari macam-macam. Jadi pikiran dan subsistem. Nah, pikiran itu punya subsistem lain lagi. Jadi ada central nervous system, ada peripheral nervous system, ada automation nervous system, yang ke perut itu namanya enteric nervous system gitu. Kalau kita sederhanakan, semua input ada output. Gambarnya sebenarnya nggak begini, karena input tidak selalu dari belakang. Kan dari depan, dari mata, dari kuping, dari penciuman, segala macam. Tapi ini mempermudah aja. Nah, banyak yang tidak sadar bahwa input itu selalu ada dua. Input itu bisa masuk secara sadar dan masuk tidak sadar. Jadi, informasi yang benar nih, semua masuknya di batang otak, Pak. Di sini namanya ada RAS, Reticular Activating System. Kecuali penciuman, langsung masuk ke limbik. Nah, si RAS itu berfungsinya menyotir, mensortir. Bayangkan kalau setiap bangun pagi sampai kita mau tidur lagi, berapa frame tuh database gambar kita penuh. Berapa banyak suara yang nggak perlu semua penuh masuk. Itu difilter di situ. Tapi yang masuk itu ada yang secara sadar, ada yang tidak sadar. Dan input ada dua. Ada internal, ada eksternal. Jadi input tidak selalu dari eksternal. Tidak hanya dari kuping, dari mata, dari dalam. Misalnya input dari dalam. Kalau lagi puasa jam segini bunyi kurutuk-kurutuk, artinya lapar. Itu kan input dari dalam. Pening. Jangan sepelekan, oh pusing, udah minum Panadol selesai. Nah, itu sebenarnya sinyal dari dalam ke otak kita. Kan pernah kan, aduh pinggang saya sakit gitu kan. Aduh leher nih sakit nih. Ini bisa asam urat, bisa kolesterol gitu kan. Minum itu daun apa itu, atau makan jeruk sirsak supaya kita action kan gitu. Ini banyak yang, ini lagi rame ilmu di sini. Trigger itu ada internal trigger, ada external trigger. Nah, actionnya itu bisa traction, bisa distraction. Kapan-kapan kita bikin pelatihan from distraction to traction. Kemarin BI udah bikin itu. From distract to traksi. Nah, ini di tuna analisis, akhirnya salah satu eksekusi seperti itu. Yang dulu salah, kebanyakan salah dari sisi psikologi, makanya psikologi disempurnakan neuroscience, keluarlah neuropsikologi. Bahwa manusia itu bukan mesin. Jadi kalau dikasih input, dibilangnya stimulus, selalu ada respon kan? Padahal kalau saya kasih input atau stimulus ya ke Pak Putu, ini stimulusnya sama dengan saya kasih stimulus ke Pak Inan, itu responnya beda. Benar nggak Pak, Bu? Ya kan? Ini terlalu melebar sebenarnya. Sekarang saya kasih stimulus ke Pak Putu, ya. Stimulusnya sama, orangnya sama, Pak Putu juga. Tapi saya kasih stimulusnya jam 2 pagi sama jam 9 pagi yang berbeda. Karena orang lupa gitu loh. Makalah keluar, itu salah dulu tuh psikologi. Bukan salah, nggak semuanya salah, disempurnakan. Bahwa lupa kita bukan komputer yang selalu dikasih input, keluarnya output. Kita ini prosesnya di dalam adalah organ. Variasinya banyak. Pak Bambang dikasih stimulus, Pak Inan dikasih stimulus. Dalam keadaan happy, dalam lagi sedih, lagi marah, beda. Makanya ada orang, ntar dulu, lihat dulu, Pak ini saya perlu tanda tangan, kita lihat dulu ke Pak itu lagi senangnya kapan gitu. Kan gitu. Karena organ, kan metabolisme tergantung. Kalau makanya saya kan advice-nya kita kalau bikin training selalu bilang, Pak kalau lagi bad mood gimana ya? Hajar olahraga sudah. Kan mood kita up and down ya. Olahraga, kenapa hajar olahraga? Karena kalau kita olahraga keluar endorfin. Endorfin itu morfin dalam tubuh kita yang bikin happy. Biar bersemangat lagi. Pak, tapi malas banget. Iya mulai olahraganya malas. Tapi setelah olahraga, habis main sepeda, habis main golf, habis lari, habis rasanya gimana? Pengen hidup 1000 tahun lagi gitu kan. Karena kita Pak Bambang, ya,
Pak Kita Bambang, betulan. 15 Ya. menit lagi kita tanya jawab, Pak. Kalau Boleh, Pak? Oke. Siap, sekarang. Ya, Kita boleh. percepat ya. 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 Jadi output masuk speaking ya. Nah, dari sini masuk ke sini. Jadi setiap orang kapan-kapan itu kalau mau hadir nanti tanggal 18 19 saya bisa nanti saya kasih sedikit pertanyaan aja di situ bisa. Ya. Saya kemarin saya coba ingat lagi saya dengan istri saya aja tipenya beda. Jadi gini Pak, Bu. Kita nggak bisa bilang, kamu orangnya kinestetik, itu labeling lagi. Kamu orangnya auditory, enggak. Di tahap yang pertama, jadi proses otak itu ada 3. Tadi pertama dalam kesadaran ya. Jadi yang ini kesadaran level 1, ini subconscious, ini unconscious. Kesadaran selalu melibatkan PFC, prefrontal cortex. Jadi, nah kesadaran kita, ini fokus thinking kita itu, kecenderungan kita visual, kinestetik, atau auditory. Kesadaran yang pertama. Yang kedua dalam berproses, ini iya apa enggak dikonfirmasi. Maka yang pertama kan alert, sequential, detail. Yang tahap kedua adalah dia mulai ragu, ini benar apa enggak sih ya? Pendapat ini benar apa enggak? Dia in out gitu ya. Itu lewat mana? Lebih sukanya lewat visual, lewat auditory, atau lewat kinestetik. Nah, kalau tipenya saya tuh yang pertama auditory. Jadi kalau misalnya ngomong sama saya dikasih gambar bisa masih ngelamun. Ada orangnya gini baru dia nengok. Itu kalau dia fokus thinkingnya kinestetik. Input pertamanya ya. Nah, jadi fokus itu melibati korteks, neokorteks. Ini neokorteks. Tapi terutama di prefrontal cortex. Yang kedua itu melibatkan limbik. Sebenarnya ini nggak bisa kita bilang 2-3 adalah 2 ini. Karena kan disatukan ya. Jadi sebenarnya kalau yang 3 itu lebih hardwire, lebih automatic thinking. Jadi di bahasa yang baru udah nggak ada lagi kata-kata alam bawah sadar, sebenarnya pikiran-pikiran otomatis. Tapi yang ketiga itu dia hardwire. Ini saya liatin. Jadi gini, contoh ya, misalnya kalau saya melihat sesuatu, saya dengar dulu sampai diteriak, bang, nah, oke, baru alert kan, oke. Dia ngomong, yang saya lihat bukan suaranya yang saya dengar, yaitu gerakannya. Nanti yang tingkat terakhir visual. Pas, nah ini saya mantap visual, saya suka visual. Wah, Nah, bisa jadi mantap, kelebihan bisa jadi kekurangan. Kalau orang menghipnotis di level ketiga itu, ada orang yang kebalikan. Kalau istri saya tuh dia kita bilang KVA. KVA tuh apa? Yang tipe 3 berarti ya. Dia pertama fokus tingginya apa? Dia auditir apa kinestetik. Nah, setelah itu, jadi begini atau ditepuk atau apa, baru dia kontak gitu. Habis itu dieksplor visual. Dia lihat orang kiri kanan, oke, enggak, segala macam gitu ya. Baru setelah dia connect, dia pendengar yang baik. Kalau saya bukan pendengar yang baik. Saya penikmat visual yang baik. Nah, kalau orang ingin ngerjakan gitu ya, ini dulu ya, jahat ilmu buat bukan yang negatif. Dia akan explore, akan ngebohongin istri saya itu dari percakapan dulu. Oh, dia udah tersihir kan. Kalau saya dari penglihatan, wah udah kayak gitu. Jadi kalau sudah open, itu informasi deras masuk karena udah dibuka pintunya, gitu. Nah, kombinasi ini yang setiap orang beda-beda. Hanya 6 tipe. Nah, ini tapi tidak menyelesaikan solusi karena dia hanya cara teknik berkomunikasi yang efektif aja. Tapi problemnya bukan di situ. Kenapa orang sampai baper, sakit hati, sampai gue cabut aja, gue keluar aja, sampai kayak begitu. Bukan itu ternyata. Di level kedua, kalau ini kan main pattern ya, pola berpikiran ini. Kita balikin lagi bahwa ingat bahwa the brain itu kemampuan otak kita hampir tak terbatas, berpikiran seluruh horizontal, tadi sudah dijelaskan, mampu beradaptasi di setiap zamannya. Otak kita tuh berlistrik, hukum aliran dan kekalan energi berlaku, ada beda potensi, ada listrik, medan, frekuensi, magnet, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini saya lebih suka buku ini, jadi dia lebih mudah sih. Kalau yang tadi kan 73 tahun ya sih. Mana kalau Jill Browning ini lebih mudah sebenarnya. Nah, dia menyempurnakan. Jadi kalau permisi ya. Pak Bambang, nah ya, untuk materi ini sepertinya nanti di 18-19 Desember, Pak. Yuk. Ya, oke. Waktunya saya sekarang percepat ya. Mohon maaf. Ya, jadi saya percepat. Karena ini dalam sekali.
Nggih. Ya, skip. Ini nanti Siap. kita di 18-19 itu intinya Nggih. dia bilang namanya canggihnya dia udah sampai cognitive collaboration. Iya. Cognitive collaboration ini intinya di nomor ini. Siap. Saya singkat aja ya. Nanti kita bahas di 18-19 itu. Hmm. Kita bilang we team. Jadi transformasi dari me, dari saya ke we. We-nya tuh Ya. tidak kedar we aja, tapi we itu singkatan dari whole epigenetics. Dia menggunakan konsep si tadi Ned Herman, the whole brain. Dan saya percepat ya. Siap. Ini waktunya kan nggak ini. Ya. Nah, ini nanti ini jadi emerge genetik itu hanya dua, emerge dan genetik. Jadi pola pikir dan perilaku orang itu yang paling penting dalam berkolaborasi. Jadi apa sih definisinya? The pattern of our thinking and behavior, ya kan? Yang emerge from our genetic blueprint combine dengan life experience. Cukup ini aja. Ini pola apa ini variasinya banyak sekali karena ini yang didasarinya. Jadi perubahan perilaku itu pada saat kita mau ngomong segala macam, ini makin ke atas kan makin mudah berubah, makin ke bawah makin sulit ya. DNA belief kan susah. Kan nggak mungkin saya minggu ini, bulan ini Islam, bulan depan Kristen, nggak mungkin kan. Nah di sini yang paling sering mungkin thinking dan behavior. Nah kalau DISC dia ambil banyak di behavior. Kalau HBDI tadi Herman Dominant Index ini di sini thinking. Nah Imaginary udah pakai dua tools. Jadi sekarang saya percepat ya. Bagaimana sih kenapa kita berkolaborasi? Ternyata orang-orang beda-beda. Oke. Sekarang saya tanya ya. Pada saat kita berkolaborasi lebih memilih orang-orang yang abstrak ya. Orang abstrak itu adalah orang-orang konkret, konkret dulu ya. Kita nggak boleh ngomong orang konkret itu melebarkan, tapi orang berpikir kecenderungannya konkret. Konkret itu didominasi analitik dan struktural. Jadi lebih dari 50%. Jadi gambarnya ini lebih dari 50% biru sama hijau. Apakah kita perlu orang yang ini atau kita perlu orang yang divergen? Kira-kira gitu, Mbak Ade. Ternyata kita butuh dua-duanya. Kalau perusahaan lagi mau ekspansi, kita bikin produk apa lagi segala macam, kita butuh orang-orang yang punya kecenderungan berpikir divergen, kreatif, segala macam. Gitu kan. Tapi kalau mereka saja yang kerja, bahaya, nggak selesai-selesai. Harus ditemani orang-orang yang kecenderungan berpikirnya konvergen. Ini waktunya nih, udah nih. Nah, makanya saya mungkin lebih banyak di kuning dan merahnya. Makanya Mbak Ade ingetin waktu. Memang begitu, kita kolaborasi itu begitu memang. Nah, ada juga apakah kita butuh orang-orang yang berpikiran abstrak dibanding yang berpikiran konkret. Bayangkan anak buahnya abstrak, ya, bosnya abstrak. Anak buahnya konkret, kecenderungan berpikirnya anak buahnya konkret. Kan nggak asik. Kalau ini contoh nih, kalau anak buahnya kecenderungan berpikirnya abstrak, bosnya juga abstrak, kerja tuh jadi lama. Karena apa-apa didiskusikan dulu lama gitu ya. Bahkan berdebat segala macam. Karena dua-duanya abstrak. Tapi kalau dua-duanya konkret, rajin tuh kerja. Bosnya kerja, anak buahnya kerja. Tapi kadang-kadang kok nggak ke satu titik yang sama gitu loh. Jadi yang bagus itu saling melengkapi. Orang abstrak bergabung kecenderungan berpikiran yang konkret. Konvergen, divergen. Jadi kita semuanya saling membutuhkan. Behavior juga begitu. Ya. Jadi kita behavior nih seperti ini. Jadi kita nggak ngomong lagi namanya introvert, extrovert. Karena pada saat state yang tadi itu main state kita bilang ya, main state. Jadi kan ada conscious, subconscious, unconscious. Kalau kita sudah open, itu semuanya jadi introvert, jadi extrovert. Tapi dari yang pertama kita perlu fokus itu kan jadi seakan-akan introvert. Jadi introvert dan extrovert itu sudah tidak dipakai. Jadi pada saat kita berkolaborasi, kita tidak menyinggung personality karena itu lebih sensitif. Jadi yang kita pegang basic aja, thinking preference-nya, mind preference-nya atau behavior preference-nya. Nah, behavior preference ini misalnya contoh, ini kalau expressiveness, orang-orang yang punya energi di sebelah sini di kanan itu, dia akan frekuensinya akan naik pada saat ada orang lain. Jadi orang lain itu kalau di ilmu elektro memultiply, jadi carrier-nya. Tapi orang-orang yang di sini, yang sebelah kiri,
Kalau ada orang lain justru jadi interference, mengganggu. Jadi dia lebih suka dia bekerja dalam sendiri daripada di sini foto-foto dikit upload karena energinya pengen. Di sini bukan yang nggak upload, dia akan upload, akan sharing ke orang-orang yang dia merasa nyaman. Assertiveness ini tentang speed, passion kita ya, bukan passion, pace, ya pace, PACE ya, pace, kecepatan kita. Orang-orang di sini maunya cepat. Naik lift, pencet tombol, tik 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 berkali-kali, emang nggak menambah kecepatan lift sebenarnya kan? Atau naik mobil, tin tin tin, gitu. Nah ini agresif, pengen memimpin, kadang-kadang juga tadi punya obsesif, gitu kan? Mau berkompetisi, gitu. Kalau yang di sini peaceful, biarinlah dia aja deh, mengalah, gitu ya. Dia lebih menikmati di situ, lebih lambat, gitu kan. Kalau behavior yang ini, flexibility, kalau yang di sini dia bisa lebih open mind-nya lebih cepat, lebih terbuka. Tapi di sini dia fokus. Mana yang baik? Dua-duanya baik. Kita butuh orang-orang ini, tapi kalau karyawan kita semuanya ini, siapa yang kerja? Jadi kita punya kombinasi. Ada yang di tengah, yang dia bisa beradaptasi ke kiri kanan. Kita coba semua orang kalau karyawan di sini, tim kita di sini, aman, tenang, damai, tahun depan tutup. Karena nggak ada yang ngejar, harus achieve target dan seterusnya. Saya percepat ya. Jadi kombinasi semua sama, dibutuhkan. Bahkan kalau kita di olahraga, di main golf, main sepeda kelihatan gitu loh. Kalau yang biru nih, main golf itu dia pelajari bukunya, apanya segala macam. Kemarin teman sharing tentang lari. Oh, detail banget ya tentang lari, bagaimana caranya, kesehatannya, makannya segala macam. Ini yang biru, analitik. Yang lebih dominasi analitik. Kalau yang hijau, dia ngikuti prosedur. Main golf itu dihabisin semua tuh. Hole 1 sampai 18. Karena orang biasanya kalau udah di green, udah diangkat aja. Dia enggak, tetap harus selesaiin. Scorecard-nya dicatat semua segala macam. Kalau yang cenderungan merah, nggak penting. Mau selesai nggak selesai, skornya mau bagus banget, yang penting percakapannya. Biasanya orang-orang marketing yang mau lagi suka deketin klien gitu, ajak main golf, dia suka. Jadi tergantung kawan yang ngajak gitu ya. Dia lebih suka kalau disuruh pergi ke satu mission, dia nggak penting satu liburan, nggak penting tujuannya berapa, harganya, biayanya berapa, yang penting saya berangkatnya sama siapa. Kalau yang kuning beda lagi nih, yang konseptualnya tinggi. Kita udah handicap udah kecil gitu ya, anggap aja handicap sudah cuman 4 ya, udah 10, di bawah 10 lah gitu ya. Skornya udah bagus, tetap sama dia dikomentarin. Bos, coba deh dilihat nih rekamannya. Lu gayanya kurang loh, salah loh ininya posisi badannya, memegangnya gripnya gitu kan, salah lo, coba deh ini begini, coba deh dilihatin. Jadi style dia penting gaya. Jadi di situ kelihatan sama ekspresiveness-nya kelihatan. Kalau yang di sini pasti kalau menang apa gitu ya, hole in one, wah itu ekspresif banget gitu ya, loncat-loncat segala macam. Kalau yang ini nggak kelihatan gitu, just okay gitu. Mau di bawah par, di atas par, ya kalem aja gitu. Kalau yang assertiveness bahkan karena dia saking ambisinya gitu ya, kalau marah banget dia sampai patahin stick, melempar satu klub dan seterusnya. Nanti kita bahas ya detailnya ya di tanggal. Ini tadi male dan female brain juga berbeda, kapan-kapan nanti di tanggal itu kita bisa bahas. Nah ini kenapa keluar multiple intelligence, itu juga sebenarnya ini multiple intelligence, si Howard Gardner itu juga jadi ilmu yang lama, karena dulu ngukurnya hanya di permukaan korteks. Makanya kan jadi di depan kiri, di lobus frontal, parietal, occipital, temporal gitu kan, hanya di permukaan. Dia nggak sampai ke dalam. Keluarnya makanya multiple intelligence. Makanya tadi matematis, kinestetik segala macam. Tadi si Donna dan si Mercator itu dia menyederhanakan yang paling penting kinestetik, visual dan auditory gitu. Nah, ini sebenarnya dari ilmu yang lama gitu loh. Keluarlah gitu. Tapi Howard Gardner ini diperkuat lagi dengan teman-teman neuroscience. Nanti ada penjelasannya kalau kita ikutin workshop. Nah, yang paling penting adalah pelajaran utamanya, ini kan sharing ini untuk semua teman-teman ya, bahwa otak manusia suka novelty, sesuatu yang baru. Terlalu baru stres, tapi kalau gitu-gitu aja bosen. Otak kita suka familiarity, suka yang dia kenal, tapi begitu-gitu aja terlalu boring, dia bosen. Otak kita suka prediktif dan suka mendapatkan feedback. Jadi kalau kita kerja, tim kita kerja nggak dikasih feedback sama atasan, dia stres tuh. Tapi lucunya,
kalau feedbacknya kritisannya yang kritisan destruktif, itu juga stres. Jadi dia maunya berharapnya dapat feedbacknya yang konstruktif. Ini di dalam berkolaborasi jadi penting. Kan kita sering tuh ketemu, keren nih kerjaannya segala macam. Nah, itu kalau feedbacknya positif, dia suka tuh. Nggak dapat feedback, nggak suka. Kok lo sebel kenapa hari ini? Iya sebel kenapa? Gue nggak ditegur sama bos gue. Wah salah apa sebenarnya gitu kan? Oh ternyata dia butuh feedback. Otak itu butuh feedback. Nah ini yang connector tuh ini. Jadi menurut sains modern udah tidak meng-island lagi tempatnya di mana, tapi the whole brain. Ini network circuit. Jadi kerja listrik kita, ini sebenarnya listrik ya. Itu menghubungi satu-satu titik-titik menjadi jalan pikiran, jadi neural pathway mandi, pathway berpikir dan segala macam. Dan seonggok itu namanya connector. Dan connector ini bisa mewakili dulu personality, ada namanya karakter. Jadi trait yang sifat-sifat yang kecenderungannya sama. Nah, connector ini filosofinya seperti pohon besar gitu, yang setiap hari daunnya jatuh atau tumbuh, tapi secara keseluruhan bentuknya nggak berubah. Bisa dirubah, bisa dipotong dahannya berubah gitu. Nanti di training kasih tahu bagaimana cara merubah connector gitu ya. Ini ininya aja ringkasannya. Jadi tadi plastis otak, nanti kita belajar bagaimana pembelajaran, ya, bagaimana learning, unlearning, learning. Nanti kita belajar ini, ya, yang paling penting neurons fire together. If we don't use it, we lose it, gitu kan. Ini connector, nanti kita belajar. Nah, jadi memang otak kita memang berlistrik. Jadi dayanya antara 12 sampai 25 watt. Di dalam antara neuron itu mengalir voltasenya antara minus 70 mV sampai 50 mV gitu. Nah, ini karena alat-alat berbagai teknologi akhirnya sekarang pengukuran perilaku, pengukuran pikiran segala macam terukur. Kalau dulu kan berdasarkan kuesioner yang responden kalau jawab sama yang dilakukan suka beda, jadi banyak biasnya. Walaupun banyak kecenderungan ada metodologinya disempurnakan, tapi tetap dengan peralatan ini akhirnya lebih valid. Nah, ini sebenarnya memunculkan banyak tadi penyempurnaan. Jadi memang otak kita memang berlistrik. Ini bayangkan ya, ini kalau ke depan kan ke frontal ya, ke prefrontal cortex, ke tengah kan limbik. Itu nyalanya kayak apa tuh listrik. Padahal dia hanya ngedipin mata sama gerakin tangan sedikit. Otak kita sudah bekerja. Apalagi pada saat kita diskusi, berkolaborasi gitu ya. Wah, itu dahsyat banget tuh. Nah, kita harus latih tuh gitu. Dan kadang-kadang kalau habis berpikir, bekerja sama, kita bakal lapar banget karena energi kita banyak keluar gitu ya. Kita terusin, kita percepat. Nah, ini digital native, digital immigrant, nanti kita exercise. Karena diversity itu kita harus tahu. Nah, pengambilan keputusan, nanti kita lebih dalam. Nah, inilah proses ringkasan perkembangan riset otak. Jadi dulu otak kiri, otak kanan. Terus dibilang mitos. Nggak 100% mitos, itu ada si Roger Sperry. Tapi kerja otak itu nggak kiri kanan, tapi kecenderungan fungsi. Terus Paul MacLean. Jadi ada 3 level ya. Subbrain ya, fungsional aja ya, prefrontal cortex, limbik, sampai batak otak. Terus akhirnya yang kirinya kiri depan itu adalah kiri di sini di prefrontal cortex, kanannya kanan prefrontal cortex, tapi yang B nih ini bukan kiri belakang, kiri di dalam di limbik, C-nya dalam limbik. Nah dari sini akhirnya jadilah si human brain. Makanya ini konsep paling dekat dengan neuroscience. Jadi dia udah berevolusi. Jadi bahwa setiap orang punya 4 komponen itu dalam berpikir. Berpikir secara analitik, struktural, sosial, dan konseptual. Berpikir analitiknya lebih kepada PFC sebelah kiri, frontal lobe sebelah kiri. Tapi hijaunya strukturalnya, basal ganglia segala macam di dalam limbik, di dalam otak yang di dalam. Gitu loh. Nah, baik si tadi si dua pasangan itu maupun si Jill Browning sama-sama menggunakan Human Brain Dominant Index. Cuman kalau yang tadi, yang pertama dia nambah namanya mind pattern, yang itu yang kombinasi kinestetik, auditory dan visual. Kalau Jill Browning sama genetik ditambah behaviornya. Kalau emang dominant index kan nggak ada behaviornya. Nah, lebih ke situ, tapi jadi banyak nih, ya kan? Kelebihannya apa? Nanti kita ketika berbicara bagaimana, nanti kita bahas. Nah, ini di ilmu komunikasi, semua juga mengakukan bahwa kalau misalnya kita berkomunikasi, bekerjasama, berkolaborasi, anggapnya dalam transaksi jualan. Kalau ini kira-kira Bapak-Bapak, Ibu, menurut Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ini
pasti kan nggak mungkin terjadi transaksi penjualan ya. Kalau intention sama impact-nya ada gap. Jadi kita ngobrol ada gap. Nggak bakal terjadi closing. Bagaimana kalau dengan yang begini? Ini ada kira-kira ada kemungkinan terjadi. Yang bagus itu komunikasi, intention sama impact jadi satu. Nah, ini yang akhirnya dari neuroscience diaplikasikan bahwa ini si Tony Alessandra ini yang PhD ini diperkuat. The platinum rule-nya adalah treat others as they want to be treated. Kita salahnya kita memperlakukan orang sesuai kemauan kita, harusnya sesuai dengan maunya dia. Nah, ini kita percepat. Nah, nanti seperti ini Mbak Ade, kira-kira tanggal 18-19. 18, Ini kan 19, kalau Pak. Ini biasanya kan saya kalau dulu tahun lalu kan karena kita masih bisa berjumpa, ini kan virtual ya, jadi biayanya murah. Kalau dulu kan di atas 3 juta. Pak Inan pernah ikut tuh, jadi punya profil, dapat dari Amerika, platformnya global, Mbak Ade. Ya. Jadi diakui internasional. Semua trennya perusahaan maju udah ke arahnya ke sana. Nah, karena ini virtual, saya bikin 2 opsi. Jadi artinya kalau dia nggak mau diambil profilnya nggak apa-apa. Itu jadi yang ambil 1 hari aja, yang 200.000. Kalau hari ini daftar, nanti hubungi Lina ya, ada nomor teleponnya. Lina juga ikut di situ, bisa chat room ke Lina. Ada Lina di situ. Dikasih 149.000. Terus yang 2 hari, yang 2 juta menjadi 900.000, gitu kan. Dan bonusnya dikasih buku, ya nanti teknisnya mana yang copy, mana yang hard copy gitu ya. Tapi hanya hari ini gitu kira-kira Mbak Ade. Namun ini contoh aja ya. Bagaimana sih nanti kan pulang dari sini emang berimpact sama kolaborasi sama kinerja. Ini contohnya aja. Nanti teman-teman kalau sudah ikut workshop sini cepet cara baca kolaboratif itu cepet. Kayak begini, ini ada satu perusahaan katakan. Ini sebenarnya by riset, bukan by riset berdasarkan pengalaman. Ada perusahaan menentukan goals-nya seperti ini. Kalau kita sudah the whole brain, kita bisa baca cepat, ini ada yang kurang nggak kira-kira? Kurangnya di mana kira-kira? Secara analitik ada dong, 30%, data center. Secara struktural ada dong, secara ini ada yang kurang. Yang kurang apa? Ini nanti latihannya seperti ini. Kita cepat. Jadi kita cepat melihat. Jadi kolaboratif tuh bukan, jadi gini, diversity itu potensi bubar tadi kan, kalau kita destruktif. Tapi kalau kita pintar mengelola diversity, justru menimbulkan sesuatu yang keren gitu ya. Nah, ini kita lihat ya. Pas ini profilnya, ini profil grup. Jadi begini, kalau profil pribadi, ini kan thinking, ini behavior. Ini yang sini sama sini sama, ini behavior. Kalau thinking setiap orang, profil setiap orang, tidak ada yang terbaik, semua terbaik. Karena semua orang beda-beda uniqueness. Tapi kalau grup, ini profil grup, ini ada yang kurang nih. Yang bagus kalau grup merata. Ini kita lihat yang kurang dari 23% yang merah. Jadi dia tadi kelihatan dari membuat. Jadi sekarang di manajemen modern pada saat merumuskan visi misi, saya bisa nemanin gitu loh. Caranya bagaimana melibati orang-orang itu semua bisa kelihatan. Contoh nih. Nah, kalau tadi tuh di drop yang increase profit by 30% itu analitik, yang evaluate streamline ya, timeline itu masih yang hijau. Ini yang kurang di sosial karena preferensinya kurang. Berarti harus nambahin orang yang preferensi pikirnya bermerah atau ada namanya metode empty chair. Itu dikasih tahu di workshop. Nah, expressiveness-nya ada kan seperti ini masuk ke sini. Oh, ini semua lengkap kecuali yang merah gitu. Nah, jadi kolaborasi itu mereka bilang with team itu whole and genetic, sudah menggunakan the whole brain. Ini outputnya pasti naik gitu kan. Buat apa kolaborasi ini? Jadi kita bilang namanya kolaboratif, cognitive collaborativeness ya. Jadi untuk lebih inovatif, lebih produktif, lebih teaming. Nah, jadi catatannya tidak ada satupun yang terbaik profil. Ini orang suka lupa. Pak, tapi dia mau menang terus ya, dia bos. Nah, kesalahan bos di situ. Tapi banyak sekarang bos yang modern, dia tahu dia lebihnya ini, tapi dia butuh yang lain karena dia tahu itu dia nggak punya, gitu loh. Jadi tidak ada yang terbaik, ingat. Dan tidak ada yang terbaik sepintar seperti kita semua. Ya. Jadi CQ yang benar adalah pada saat dia berkolaborasi, kinerjanya naik, bukan turun.
Tadi jadi nggak benar tuh kalau misalnya ada expert, kita di kantor ada expert loh, dia lulusan S3 gini, tapi nggak bisa berkontribusi. Bukan salah expertnya dong, salah semua. Nah, terutama yang memimpin. Dia harus berusaha berkolaborasi sehingga dia menimbulkan kontribusi. Oh, pantasan aja sekarang kalau yang sekolahnya S2, S3 gajinya lebih besar. Karena ada kontribusinya. Yang sekarang menjadi bahan ledekan, biasa bos, namanya anak sekolahan, nggak ngerti apa-apa, teori mulu. Nggak, itu bukan karena sekolahnya yang salah, karena dia tidak bisa membuktikan, dia tidak bisa memberikan kontribusi. Gitu loh. Nah, ini yang paling penting. Within is more creative and productive. Within-nya tadi apa nih? Ini whole genetic, whole brain ya. Jadi semua profil dilibatkan. Dia akan lebih kreatif dan lebih produktif. Ini yang dibilang ini pelatihan-pelatihan ke depan akan banyak menggunakan ini karena perusahaan-perusahaan modern akan lebih percaya ke sini. Taruhan nanti lihat deh. Karena dia impactful kalau training. Karena dia meningkatkan kinerja. Ngapain sekarang training hanya menyemangati, ayo selamat pagi. Buat apa kalau dia nggak impactful kepada perusahaan? Ini kalau kita jalankan, akhirnya dia menjadi create sesuatu yang bagus. Gitu loh, Mbak Ade. Ini kan udah habis ya, tinggal 2 slide lagi. Ini riset menunjukkan pentingnya keberagaman, kolaborasi, dan kerjasama tim. Jadi perusahaan-perusahaan besar, ini Conferry, orang-orang HR pengen banget masuk Conferry. Sekarang Conferry udah datang ke Indonesia. Hati-hati. Perusahaan, masa HR aja harus dari luar gitu ya. Ya, Harvard Business juga mendukung ini bahwa kolaborasi dan kerjasama tim kata kunci. Ini bukan kita cocologi ya. Memang risetnya begitu gitu kan. Dan perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan itu, bayangin ya, Unilever udah pakai. Kalau di advertising kan Unilever, Ogilvy. Ini Ogilvy ya, oke. Kalau perusahaan IT, gak main-main, Apple, Microsoft, Oracle, Samsung, oke. Kalau di chain hotel, itu Hilton udah menerapkan. Semua Hilton harus punya profile. Makanya di sini ada Hilton Worldwide. Sama ada Wyndham ya, kalau hotel. Nah, perusahaan telekomunikasi kayak Singtel gitu. Jadi di Indonesia aja terlambat. Ada sih perusahaan-perusahaan lain, misalnya di Indonesia kita udah berhasil mempengaruhi PLN, tapi belum semuanya. Percetakan negara, tapi belum semuanya. Pegadaian baru hotelnya. Hotel Pesona udah pakai loh, canggih. Makanya cepet hotelnya gitu. Tapi hari ini harus bergabung menjadi Hotel Indonesia. Ya teman-teman sedih juga itu bagaimana ya. Itu suka dukanya lah. Ada lagi misalnya perusahaan seperti asuransi. Allianz sudah menggunakan segala. Ini lagi cepat karena ini menjadi global tools. Karena kalau udah punya profile, kita datang ke satu seminar, enak. Kalau dulu kan ditanya, Bambang, where do you come from? From New York. Oke, udah standar gitu. Tapi kalau bilang, Bambang, where do you come from? From Jakarta. Jakarta is Indonesia? Oke, Indonesia. Terus ditanya, kamu dulu kerjanya di mana? Sekolahnya di mana? Lama banget trust-nya. Tapi kalau misalnya, Bambang, this is my profile. Oh, cepet. Oh, karena sekarang udah menjadi global platform. Makanya kita nanti dikasih akses di mobile application sama e-learning seumur hidup tidak bayar lagi. Dan itu menjadi platform dunia sekarang. Itu aja. Saya mau demo boleh nggak, Mbak? Sebelum tanya jawab. Boleh. Tanya jawabnya nanti hilang loh, Pak. Ya, siap. Silahkan, Pak. Ya, saya sedikit aja. Siap. Coba ya, saya sedikit aja. Supaya dapat biar jadi kita punya platform e-learning ini online langsung maupun mobile. Saya masuk ke e-learning aja karena yang mobile kan repot harus pakai itu ya. Saya hanya kasih tahu sebegitu cepatnya gitu ya. Mobile di handphone. Ini kan internetnya agak lambat karena dipakai Zoom ya. Kita lihat ya. Jadi udah enak untuk kolaborasi, toolsnya udah banyak. Kita memang Indonesia terlambat aja. Dia sudah ada 3 region, Amerika, Eropa, sama Asia Pasifik. Karena kita terlambat, kita ikut Singapura ya. Ini misalnya contoh ya. Saya kolaborasi dengan Pak Inan. Pak Inan sudah punya profil tapi belum di-approve pertemanan kita. Jadi saya belum bisa lihat punya Pak Inan, tapi saya bisa lihat punya istri saya. Misalnya kita klik aja, ini punya saya. Terus saya cari istri saya supaya dapat bayangan nyata gitu loh, Mbak Ade. Gimana sih kolaborasi realnya apa gitu? Ya, Pak? Kita biar kita nggak cuma teori. Siap. Nah, ini sudah, kita tinggal namanya compare profile. Ini online lah. Kita bisa dipakai seluruh dunia.
Kita kalau bisa berteman seluruh dunia, tinggal cari datanya. Nah, ini profil saya, thinkingnya, ini behavior saya. Ini thinkingnya istri saya, ini behavior istri saya. Langsung nih Mbak, ini juga bisa disetting pakai bahasa Indonesia, bahasa Cina, Korea, semua bisa. Nah, di sini kasih tahu, nah, kerjasama sama Bambang gimana, berbicara sama Bambang, kalian kemiripannya apa, yang perlu dihindari apa. Ini kalau berdua ya, compare. Nah, bagaimana kalau grup? Kita punya grup. Yang tadi yang dibilang tim kolaboratif tim, atau kita bilang tadi cognitive collaboration ya. Anggap aja ya, biar cepat nih ya. Saya klik 1, 2, 3, 4 ya. Anggap aja satu timnya 4. Ini bisa 10, bisa pokoknya bukan 2 ya, bisa 20 dan seterusnya. Nanti tinggal klik group summary. Dia langsung keluar. Nah, ini jadi kalau ini profil orang nggak apa-apa. Tapi kalau profil grup artinya 4 orang ini nanti kalau kerja banyakkan ngomong. Karena lebih banyak konseptual sama analitik. Ingat nggak? Ini berarti kan abstrak tadi kan, kalau dominan di atas abstrak. Kalau divergent convergentnya berimbang lah. Nah, artinya kalau kita mau nambahin satu tim lagi, tambahin sedikit lagi merah hijau. Tapi ini masih bagus karena semua di atas tambah lagi 2%, yang bagus terus di atas 23%. Nah, di sini kasih tahu grup kita kelebihannya apa, kurangnya apa, segala macam. Nah, tapi syaratnya semua di dalam tim itu sudah ada punya profil. Pak, bagaimana ya Pak? Kalau saya kan kolaborasinya sama customernya nggak punya profil. Justru kita endorse di kantornya mereka kerjakan gitu ya. Kayak misalnya Center Park pakai tuh, internalnya pakai kan, tuh, pakai mobile apps. Karena saya coaching, setelah saya coaching 3 bulan free, supaya kan kinerjanya naik gitu ya. Nah, setelah dia pakai hari-hari, secara nggak sadar sebenarnya pada saat dia ketemu orang luar, baik itu vendor maupun customer, mindsetnya udah mindset yang baru. Dia udah ketemu sama klien, wah ini klien gue pasti punya strength. Dia lebih respect ke orang lain, respect ke vendor dan seterusnya. Kira-kira gitu. Sekarang kalau mau tanya jawab silakan deh. Baik, aduh mantap sekali. Applause dong untuk Pak Bambang Iman Santoso. Dengan jempolnya mana masing-masing jempolnya Bapak Ibu untuk Pak Bambang. Karena di sini masih sesuatu yang baru ya, jadi masih sering orang teman-teman bengong-bengong gitu. Rada merenung gitu Pak. Ya memang masih Alhamdulillah. Baru ya. Jadi terima kasih sekali. Ternyata 1,5 jam itu habis oleh paparan Bapak. Saya nggak berani nge-cut lah, ya sudah, ilmunya kita serap semua ya Bapak Ibu ya. Siap. Pak Bambang, saya sampaikan di sini memang ada pertanyaan, tapi mohon maaf karena berhubung waktu. Jadi kita tidak ada tanya jawab. Jadi saya arahkan ke WAG aja. Tidak ada tanya jawab, jadi langsung ke WhatsApp grup saja. Bapak Ibu sudah ada WhatsApp grup untuk dengan Pak Bambang, nanti bisa lebih detail tentang pertanyaan-pertanyaan. Jadi mohon maaf sekali saya tidak buka tanya jawab langsung. Ini seperti saya sudah bacakan beberapa sudah terjawab dengan paparan Pak Bambang yang begitu dalam tadi, contoh manfaat dan segala macamnya. Siap. Jadi bagaimana ide kita kalau dicuri pada saat kolaborasi dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu mohon maaf sekali tanya jawab kita tidak buka di Zoom ini, tapi ada di WhatsApp grup yang sudah di-share di kolom chat. Jadi Bapak Ibu bisa join dengan WhatsApp grup di sana. Pertanyaannya bisa langsung di WhatsApp grup aja, begitu Pak Bambang ya? Ya. Baik sekali. Baik, Bapak Ibu, setelah disimak sebetulnya yang kecerdasan kolaborasi ini ujung-ujungnya kan tujuannya untuk memecahkan berbagai masalah. Intinya begitu ya Bapak ya. Kalau saya tangkap yang simpelnya dengan pemahaman saya, kolaborasi ini perlu kecerdasan karena kita akan tujuannya adalah memecahkan berbagai masalah gitu ya. Di dalamnya ada segala macam. Dan ini tapi uniknya Mbak Ade, uniknya Pak. di kecerdasan kolaborasi ini, semakin merasa kita cerdas, semakin CQ-nya makin rendah malah. Nah, gitu. Makin banyak yang tidak tahu gitu ya, gitu. Baik. Nah, kalau artinya kalau kita merasa lebih tahu, justru malah di collaborativeness intelligence ini justru kita nggak bagus nilainya. Terbalik. Oh, siap. Nanti terbalik. Makanya IQ tidak bisa membantu. Di sini yang membantu CQ. Karena kalau CQ-nya bagus, artinya dia tahu kelebihan dia dan dia tahu kekurangan dia. Dan dia juga mengerti orang lain punya kelebihan. Nah, disitulah
Ada PR pemahaman berarti yang harus ikut workshop selanjutnya nanti di tanggal 18 Desember itu benar-benar dalamnya. Nah sekarang ini kan ternyata kita dapat ilmu sejam setengah tuh, tadinya preview ternyata dalam banget Pak Bambang ya. Jadi tidak apa-apa, terima kasih sekali ilmunya. Kemudian jangan lupa implementasi yang saya gambarkan mungkin dari Pak Bambang tadi adalah kompetitif menjadi kolaboratif atau competitiveness jadi collaborativeness. Jadi tadinya bersaing jadi berkolaborasi saja. Kemudian market share jadi mind share karena creating value. Kemudian every brand is unique, masing-masing kita adalah unik. Kemudian neuroplasticity adalah menjadi agile dan adaptability. Kemudian me jadi we, begitu mungkin yang saya catat di sini. Karena kan kita siap dengan era-era 5.0 itu tadinya dari berburu, bertani, industri, informasi, sekarang kembali lagi ke human, ke manusia, yaitu super smart society. Jadi ujungnya adalah ke brand. Mungkin gitu cakupan-cakupan secara mudahnya begitu ya Pak ya. Siap. Baru jenius ya, cepat. Hanya memang dalam-dalamnya pasti kita harus ikut workshop yang tanggal 18 Desember, tadi Pak Bambang sudah sampaikan. Jadi ini memang PHRI Jawa Barat adalah menginisiasi saja untuk, hey cerdas kolaborasi itu seperti apa, pentingnya bagaimana, caranya. Nah, how-nya itu adalah akan lebih dalamnya nanti di workshopnya Pak Bambang Iman Santoso dari Neuronesia Learning Center ya Pak ya. Kemudian Bapak Ibu silakan tanya jawabnya saya tidak buka di sini, langsung bergabung di WhatsApp grup yang sudah diposting di dalam chat. Begitu Pak Bambang Iman Santoso, Pak Bambang Santoso atau BIS begitu ya. Baik, terima kasih sekali. Oh, ilmu kita hari ini sejam setengah lebih delay semua nih. Bagus sekali. Jadi terima kasih Pak Bambang sekali lagi atas nama BPD PHRI Jawa Barat, Pak Herman Muhtar, Pak Dodi Sopiandi dan semua pengurus sudah berbagi kepada kami PHRI Jawa Barat, anggota maupun non-anggota. Semoga kecerdasan kolaborasi ini bisa diaplikasikan pastinya, kemudian memberikan manfaat strategi untuk berjuang di bisnisnya masing-masing dan di diri pribadinya masing-masing ke depannya. Siap. Kemudian silaturahmi tidak akan putus, jadi ke Pak Bambang ini akan ada WhatsApp group, makanya ada WhatsApp grupnya di sana, kemudian nanti nomor teleponnya juga ada, kita bisa share, kerjasama selalu kolaborasi dengan PHRI Jawa Barat, Pak. Jangan ragu, kita bersinergi, berkolaborasi selanjutnya. Terima kasih Pak Bambang Iman Santoso. Baik Bapak Ibu, sangat tak terasa nih sejam setengah bahkan melebihi 17.20 kita sudah simak paparan Bapak. Jangan lupa join di WhatsApp grupnya Pak Bambang, kemudian tanggal 18 Desember ada workshopnya untuk lebih dalam tentang neuro itu dan kolaborasi dan kecerdasan lain-lainnya. Dan saya lihat di sini ada Pak Arief juga, Ketua Priung Priangan sudah hadir. Terima kasih Pak Arief Bonavianto. Jadi kita berkolaborasi nih antara PHRI Jawa Barat, IHGMA Jawa Barat, Priung Priangan, dan seluruh stakeholder yang ada di Jawa Barat terutama ya. Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu dan Pak Bambang Iman Santoso. Sukses selalu. Pastinya kita semua adalah selalu semangat, sehat, dan pastinya menebar manfaat, meningkatkan manfaat diri pribadi untuk sekitar kita semuanya. Baik, saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai syarat sahnya, mohon maaf tidak dibuka tanya jawab. Sebagai syarat sahnya kita foto bersama setelah ending wassalam, lalu boleh foto bersama. Silakan Bapak Ibu, kita akan capture. Ya. Monggo wajah-wajahnya, alhamdulillah nih teman-teman kita nanti bisa dilihat di live Facebooknya semuanya ada. Ya, 1, 2, salamnya dong, salam sehatnya boleh, semangat sehat. 1, 2, 3, sip. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Pak Putu, Pak Arief, Pak Bambang Iman Santoso, terima kasih. Pak Martin, Bu Wine. Terima kasih sekali. Bu Ade, terima kasih Pak Bambang, luar biasa. Luar biasa tanya jawabnya, jadi nggak ada, kalem saja. Join di WhatsApp grup ya. Baik, terima kasih.